misalnya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah, berarti firman itu Allah. Iya, ada kan tertulis begitu. Berarti Allah Itu jadi Yesus. adalah- Berarti Allah Itu jadi adalah- Yesus. Hah? Itu adalah Allah. Allah Ya. ya. Oke. Nah, kalau di ayat Terus 14 Allah itu dikatakan. menjadi Yesus gitu. ayat 14 itu apa dikatakan? Yang Ayat saya 14. tanya, apakah Allah itu menjadi Yesus? Nah, saya nggak perlu harus jawab itu, Pak. 14 ada. Berarti Allah bukan Yesus. Jangan tertulis yang tidak ada, Pak. Kan saya sudah bilang Kan tadi, saya nanya, kalau kita tadi pada mau mulanya berdiskusi, Firman, Pak, Firman tadi bersama-sama sudah- dengan saya Allah. sudah sepakat dengan dan Bapak. Firman itu adalah Allah. Berarti ketika Firman jadi manusia, Allah yang jadi manusia gitu. Pak, saya kan sudah sepakat dengan Bapak. Berarti Sesuatu yang Firman tertulis bukan itu yang kita Allah. sampaikan. Berarti Kan- Firman bukan Allah di situ. Ada dua berarti, ada dua pribadi. Loh, oke, berarti Firman itu Allah. Nah, ada dua pribadi berarti maksud Bapak. Yang saya betul, tanya, Allah. apakah Firman Ya, itu adalah betul. Allah? Iya, betul. Oke, berarti ketika Firman itu jadi manusia, manusia itu mati, berarti Allah mati. Kok begitu pikiranmu? Berarti Firman bukan Allah. Oh, berarti salah tulisan ini. Berarti salah itu. Berarti Ya, tulisan ini salah. salah Oh, berarti. ya sudah. Saya Ya mau ngomong sudah. apa lagi kalau saya punya Ya Alkitab sudah. Bapak nggak percaya? Berarti benar dong ayat itu kan? Ya, berarti terserah Bapak. Ya, Saya mau udah, diskusi sekarang pakai pakai apa ayat lagi lain kalau silakan. Cari lagi ayat lain silakan. Nggak perlu, Itu nggak perlu benar. Pak. Nggak perlu cari ayat lain. Ya sudah, berarti Terjawab. kamu sama aku. Anda kalian semua tidak percaya Alkitab, kita selesai. Oh, saya Nah, menguasai apa yang Bible kamu. Ya, kenapa ada di Al-Quranmu? Saya menguasai Biblemu. Kenapa ada di Al-Quranmu? Apa di mana? Di mana? Aduh, di mana? Coba mana? Di mana? Kenapa ada Apa kesamaan ada antara dalam kelahiran Al-Quran? Yesus dan kelahiran Isa? Di mana? Ada di Kenapa dalam ada Al-Quran? kelahiran Yesus dengan Isa? Kenapa? Kenapa ada kesamaan? Di Ambil mana? dari mana, Pak? Di mana? Dapat dari mana itu? Kok di mana? Di mana? Sudah saya tanya itu, saya perlu dalil. Saya nggak perlu pakai dalil. Saya punya tanya aja dulu. Saya tanya aja dulu. Apa nanya apa? Kenapa ada kesamaan? Coba antara tanya. Izin Coba dulu. kelahiran Yesus dan Assalamualaikum kelahiran Bunda Isa? Cuma. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. obatin ini Gurunda diobatin ini. Ada pasien? Iya. Nggak usah aja bilang gitu pasien. Kalian semua itu sebenarnya gini, memang agak bagus juga, lintas agama itu bagus. Cuma maksudnya gini, kalau sesuatu yang kalian maksakan nggak bilang nggak harus, kalau nggak ada ya Alkitab kita ini, makanya nggak usah lah kita debatkan. Nggak ada Alkitab, selesai. Sudah gitu aja kan. Tapi kalau kita bawa sesuatu yang tertulis, kalian tidak percaya, terus kita mau pakai yang mana lagi buat kalian? Sama dengan kalian tertulis, kami baca. Ternyata kalian bilang juga kami bilang tidak ada kan? Ya sama berarti tidak ada kitab kalian, kan lucu. Simpelnya segitu aja sebenarnya. Kalau kalian tidak percaya tertulis di kami, bagaimana kami juga bisa percaya dengan yang kalian tertulis? Kan simpel. Apa yang saya baca kalau nggak percaya, bagaimana ini? Ya sudah, berarti nggak usah berdebat antara Kristen dan Muslim. Selesai gitu aja. Oke, mohon izin teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, jadi Kristen ini kan bukan agama samawi. Kristen bukan ajaran Yesus. Bible juga bukan kitab yang Yesus ajarkan ke tengah Bani Israel. Jadi kalau ada pola yang berbeda, di mana Kristen mengusung firman adalah Tuhan itu sendiri, ya silakan aja. Cuman kalau Yesus, firman itu bukan Tuhan menurut Yesus. Contoh Matius 4 nomor 4. Manusia bukan hanya hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dengan kata lain, Yesus menganggap bahwa seluruh manusia pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, sedangkan saudara Kristen menganggap firman itu adalah Tuhan itu sendiri, ya silakan aja. Kan ya, Kristen ini kan kelompok yang berbeda. Kelompok berbeda dari agama samawi. Kalau agama samawi itu contoh Yesaya 55:11 dan juga Mazmur 33 nomor 9. Itu agama samawi. Bahwa ketika Tuhan hendak menciptakan segala sesuatu di luar dirinya, maka Tuhan hanya berfirman, hanya berkata, maka segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itu pada mulanya adalah perkataan atau firman. Di dalam Al-Qur'an juga sama. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Segala sesuatu yang ada itu berasal dari perkataan, dari firman. Yesus juga ada menjadi daging, itu pada mulanya adalah firman, perkataan. Tapi kalau Kristen kemudian menganggap oh berarti ini adalah Tuhan yang datang dalam rupa daging, ya silakan aja. Tapi Kristen harus sadar bahwa Yesus tidak mengajarkan konsep Kristen.
Itu aja, sederhana. Jadi tidak perlu panjang lebar kita berdiskusi. Memang Kristen ini agak lain. Karena Yesus memang meminta kepada muridnya, Bani Israel, penganut agama langit, samawi, agar waspada kepada penyesat yang bernama Yesus Kristus. Yesus Kristus ini nanti yang menyelewengkan otak manusia sehingga mereka banyak yang tersesat. Kata Yesus kepada Bani Israel, waspada kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau ada kelompok di luar antara agama Yahudi dan agama Islam, di tengah-tengahnya ada kelompok yang aneh, agak lain, ya nggak apa-apa, karena memang itu sudah dinubuatkan. Demikian. Ya itu kan pandangan daripada yang menerjemahkan diri sendiri seperti Pak Zuma ini toh, seperti itu. Kalau kita bicara masalah apa yang diterjemahkan seperti itu pemahaman pribadi, ya bisa jadi namanya pemahaman pribadi kan. Kayak kita juga menerjemahkan tentang Muslim, ada Muslim Syiah, NU, itu susah juga kita mau itu. Sunni juga kita susah juga kalau kita mau bicara tentang terjemahan. Bahkan ada yang masih perdebatan, bahkan masih sahabat-sahabatnya, keluarga-keluarganya, baku bun-bun semua. Nah itu kan perbedaan pendapat itu wajar. Tapi kalau Anda bilang Kristen ini, Yesus bilang bahwa penyesat itu ada Yesus Kristus, kan jadi lucu. Benang merahnya kan sudah ketemu bahwa Petrus itu mendirikan satu kepercayaan untuk orang Kristen. Kalau kita sebut begitu hari-hari, karena memang harus bilang kepercayaan. Walaupun kita mau bilang kita Kristen bukanlah suatu suatu agama karena kepercayaan, tetapi namanya di Indonesia kan kita harus punya identitas. Ya disebut Kristen, pengikut Kristus. Nah, itu pun Anda tidak mengakui, ya wajar, memang pemahaman setiap orang seperti itu. Karena apa? Karena kalau tidak ada perdebatan di dalam suatu pengajaran, maka pengajaran itu harus patut ditanda-tanyai. Orang sudah tahu sesat, ngapain ditanya gitulah. Tapi sesuatu yang benar harus ada palsu, supaya untuk membenarkan tuh palsu itu atau membenarkan yang asli itu. Seperti itu. Jadi kalau saya mau berdebat lebih dalam lintas agama ini, sebenarnya kita sudah tertulis. Seperti saya tadi, seperti Abang bilang barusan, Yesus menyatakan diri dia, hati-hati dengan datang. Itu kan yang Yesus katakan itu, hati-hati itu dia. Dari manalah kepercayaan kita akan dapat itu, terus hati-hati. Karena memang kenyataan dunia sekarang banyak. Makanya Yesus berkata di selanjutnya daripada ayat itu apa? Dari buahnya lah engkau melihat perbuatan mereka. Perbuatan apa? Kejahatan yang mereka kerjakan. Mereka menyatakan diri bahwa percaya Yesus, buat mujizat. Seperti Matius 6:1 itu kan. Mereka buat mujizat, segala hal mereka perbuat. Tetapi mereka mengerjakan itu di atas daging mereka, atas diri mereka sendiri. Bukan atas perintah Tuhan. Apa yang atas perintah Tuhan? Mengerjakan sesuatu yang benar. Banyak kan sekarang memanfaatkan, minta uang untuk diri sendiri, tipu-tipu untuk teman, padahal dia yang ambil sendiri. Bilang katanya untuk orang sakit, ternyata dia ambil pakai nama Tuhan. Itulah Tuhan-Tuhan. Dan sekarang ada banyak Pak, kalau mau bilang itu Bang, banyak. Contoh ada di Itali, kami mau lihat Yesus di Itali, ada gambar Yesus. Belum lama ini kan ada viral juga. Waktu datang Pak teman itu dia, si Paus datang di Timor itu, ada lihat bentuk seperti orang bule pakai rambut panjang, langsung mereka bilang ada Yesus datang di Timor. Nah, itulah seperti itu yang disangkal oleh Yesus. Hati-hati akan datang orang-orang seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita sudah begitu kan banyak orang akan cari Yesus itu. Sedangkan Yesus sudah bilang dia tidak akan datang lagi di sini nanti. Nanti dulu akan datang pada akhirnya, kedatangan kedua, bukan sekarang. Dan manusia pun kata Yesus, bahkan Yesus secara pribadi, aku tidak tahu. Kenapa dia bilang tidak tahu aku datang kapan? Karena dia tidak mau membuktikan di hadapan supaya orang tergoncang. Zaman itu kan banyak orang memprediksi begini begitu dan begini begitu. Akhirnya menjadi suatu pertanyaan. Kalau Yesus sudah sebagai wujud Allah secara pribadi di muka bumi ini ada, harusnya kan kalau berbicara tentang kehadiran Allah, maka terjadilah sesuatu persoalan dan masalah. Atau apa itu jadi ya? Mungkin guntur kilat, harusnya kan seperti itu. Supaya sosok tubuh Yesus seperti manusia gagah, Allah perkasa turun seperti itu. Itulah kenapa Yesus menyatakan dirinya sebagai manusia. Kelemahan kesemuanya terjadi. Dia kencing, dia berak, dia makan, dia minum seperti manusia. Tetapi apakah akan datang orang yang tidak percaya kepada dia? Banyak tertulis di Alkitab. Menyangkal, bahkan murid-muridnya banyak yang goncang, banyak yang tidak yakin, banyak yang tidak percaya. Tetapi waktu Yesus mau naik ke surga, Yesus berkata, aku memberikan kuasa kepadamu. Kuasa untuk apa? Supaya pergi menjadikan semua bangsa murid. Dan kenyataan sampai dunia sekarang. Contoh, kalau tidak agama yang tidak benar itu, contoh kita bilang agama tidak benar,
kenapa banyak orang percaya kepada Yesus? Sebaliknya, kalau kita menyebut juga Muslim tidak benar, kenapa banyak orang percaya kepada Muslim? Tinggal aja kita tunggu aja yang dua ini mana yang kebenaran, kan jadi seperti itu. Jadi silakan kita menerjemahkan masing-masing. Tapi bagi saya, Bang ya, silakan Anda dengan apologetmu, silakan. Tapi kalau menerjemahkan Alkitab itu dengan suka-suka hatimu, ya masing-masing konsekuensi toh, masing-masing seperti itu. Saya juga tidak mau menjelekkan agama, kecuali Anda membawa, baru saya membawa. Tapi kan Anda tidak membawa tadi ya, saya tidak membawa juga gitu. Seperti itu sih Bang. Dari saya tanggapi saya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi apa yang saya katakan ini, tadi di awal kan saya sudah bernarasi. Yesus ketika berpesan, Yesus ketika mengajar, Yesus ketika menasihati, Yesus ketika memberikan konseling, memberikan kemudian petunjuk. Yesus memberikan petunjuk itu kepada muridnya Bani Israel. Itu dulu. Yesus berbicara kepada pihak kedua. Kristen ini pihak ketiga. Yesusnya ngobrol dengan pihak kedua. Dia Yesus pihak pertama. Pihak keduanya adalah orang Yahudi. Pihak ketiga ini lagi nanti. Pihak ketiga inilah yang harus diwaspadai. Jadi ketika Yesus berbicara kepada muridnya Bani Israel, pihak kedua, Yesus meminta pihak kedua agar waspada kepada pihak ketiga. Kristen kan belum ada pada saat itu. Dan Yesus palsu ini juga belum datang. Yesus palsunya kan datang nanti di padang gurun. Itu jaraknya kurang lebih 30 tahun setelah Yesus itu bernasihat kepada murid-muridnya Bani Israel, pihak kedua. Muncul kemudian pemimpin pihak ketiga bernama Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, di situ orang-orang Yahudi pihak kedua berkata, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari sekte Kristen. Jadi orang Yahudi pihak kedua berkata, Paulus ini pihak ketiga pendiri agama Kristen. Pengikutnya ya Anda, saudara. Kristen yang ada di Indonesia inilah pengikutnya Paulus pihak ketiga. Nah, ketika Yesus berkata, wahai pihak kedua, waspadalah kepada penyesat yang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia sang penyesat, Yesus Kristus namanya ini, akan menyesatkan banyak orang. Itu dulu. Jadi Kristen ini harus mendudukkan apa yang ada dalam Bible itu. Jangan serampangan. Hanya gara-gara dogma, doktrin, karena dibesarkan dari keluarga Kristen sehingga tidak bisa memisahkan antara murid Yesus dengan yang nyamar-nyamar menjadi pengikut atau murid Yesus. Murid Yesus itu hanya Bani Israel. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke Indonesia. Muridnya diminta hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel saja. Nah, apa pekerjaan daripada Yesus Kristus palsu ini? Menyesatkan banyak orang. Itu pekerjaannya Yesus palsu. Kalau Yesus asli hanya untuk Bani Israel tok. Ajarannya adalah Taurat, kitab Tanakh. Yesus asli tidak mengenal buku Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, Efesus. Itu Yesus asli nggak kenal buku-buku itu. Itu buku-buku yang nongol kemudian mengusung Yesus palsu untuk dituhankan. Sehingga firman pun dianggap Tuhan. Orang keluar dari kubur pun dianggap Tuhan. Untuk menjadi Tuhan pun harus jadi mayat dulu. Kenapa bisa demikian? Karena itulah daripada buah dari nabi palsu tersebut. Pengikut nabi palsu itu, Yesus palsu itu, kata Yesus dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, akan memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itu buah-buah daripada pengikut Yesus palsu. Yesus mengatakan nih di dalam Yohanes 17 nomor 8. Ini kenapa dikutip? Ya karena yang menulis buku Yohanes ini adalah wartawan.
menuliskan dari hasil kesaksian-kesaksian yang ada di antara orang per orang yang kita tidak kenal siapa dia. Dia mengatakan begini, konon Yesus berkata kepada muridnya, konon, bede, dia bilang gini, segala firman yang engkau berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, segala firman itu tidak ada Lukas, tidak ada Markus, tidak ada Matius, tidak ada Roma, Galatia, Filipi, Galatia, Efesus, dan sebagainya, itu nggak ada. Sedangkan segala firman telah Yesus sampaikan dan tidak termasuk perjanjian baru. Berarti perjanjian baru kitabnya Kristen itu hanyalah buku-buku yang diusung untuk kemudian memproklamirkan ketuhanan Yesus palsu tadi. Jadi Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku pihak kedua, dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pihak kedua percaya setelah semua pengajaran Yesus sampai kepada mereka bahwa gurunya Yesus itu hanyalah Rasulullah, utusan Allah. Bagaimana kesaksian Yesus tentang Yesus? Yesus bersaksi dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian pihak ketiga yang di luar daripada murid-muridku. Apa itu? Bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu yang aku lakukan sekarang, dan mukjizat itulah yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusan Allah, aku adalah Rasulullah. Berarti Yesus bersaksi dirinya adalah Rasulullah, murid-muridnya yang asli bersaksi bahwa Yesus adalah Rasulullah. Itu tidak bisa dipungkiri. Makanya di dalam Yohanes 17 nomor 3, di situ Yesus simpulkan, hidup kekal itu adalah, masuk surga itu adalah orang-orang mengenal engkau sebagai satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku sebagai utusan. Itu konsep. 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, lahirlah tokoh bernama Paulus. Paulus dari Tarsus ini lahir kemudian. Maksudnya muncul dari peradaban, di mana peradaban itu ada angkatan jahat yang Yesus wanti-wanti kepada muridnya agar jangan percaya. Gitu, saudara. Ya. Maksudnya jadi, saya paham itu. Oke, silakan. Ya, maksudnya gini. Silakan. Yang disampaikan tadi kan sekarang sudah bawa narasi kepada Paulus, pengajar bahwa dialah tokoh ketiga. Maksudnya begini. Saya kurang paham dengan bilang tokoh ketiga, sehingga kita Alkitab ini tidak jadi satu buku yang jelas bagi kami. Sedangkan kalau saya bawa kepada abang juga mengenai Alkitab abang kan yang saya tahu itu cuma Al-Quran, bang, yang saya cuma tahu. Kenapa sudah ada hadis-hadis kalau kita pakai itulah sekarang? Itu kan bukankah itu untuk menerjemahkan segala apa yang difirmankan oleh Allah sendiri, sehingga terjadilah orang kenal Muslim seperti apa. Kalau kita cuma pakai Alkitab sendiri, abang punya sendiri, tentu tidak akan kita bisa tahu siapa itu Muhammad. Tentu kita tidak akan tahu siapa itu Allah. Tentu seperti itu. Karena sesuai dengan yang tertulis saja yang kita baca. Tapi kalau Anda sedang bernarasi bahwa pakai nama Paulus ada pakai, itu kan kepercayaan orang Kristen memang dari secara benang merahnya berjalan. Kalau Anda bilang tidak yakin, maka saya juga tidak yakin dengan hadis, bro. Gitu. Kenapa? Karena sudah jelas kok firman berkata, atau saya ya kutip firman karena Anda juga bilang firman tadi kan, saya juga dengan jelas berkatakan sana An-Nahl 89 bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Ya sudah, amin. Bagi saya, makanya kalau kita kenapa ada terjemahan di sini untuk mengetahui perjanjian lama dan perjanjian baru dan dibukukan menjadi satu buku, walaupun kita dengan Katolik ada tambahan di Katolik, tetapi kita mengimani sama. Karena apa yang dijelaskan memang betul. Saya sudah pernah bertanya, memang Alkitab itu firman 100%? Nah, tidak 100% karena memang ada banyak tulisan-tulisan sejarah. Ada tulisan-tulisan pribadi seperti Paulus, perjalanan Paulus dan segala hal yang dia perkatakan firman. Dan ada juga Lukas sesuai dengan penyelidikan. Apa yang dia selidiki, apa yang dia sampaikan dari orang yang dia temui. Kalau Anda bilang wartawannya seperti itu. Kalau kita dapati ternyata ini wartawan palsu, contohnya tidak mungkin ada kesamaan dengan tulisan-tulisan yang lain. Contohnya Matius, Markus, Yohanes, tidak mungkin ada kesamaan. Pasti harus ada perbedaan. Ternyata kan ada banyak kesamaannya. Contoh seperti itu. Dan kalau ini tidak dibenarkan juga, kalau Guru Nda bilang tidak benar dalam hal ini, oke, saya terima. Tetapi apakah saya juga terima dengan hadis? Bisa jadi tidak. Karena kalau Anda begitu berarti Al-Quranmu menjelaskan segala sesuatu, berarti salah dong. Karena Anda tahu Muhammad itu dan kebaikan Muhammad dan pekerjaan Muhammad itu dari mana? Apakah dari hadis?
pekerjaan Muhammad sampai terjadi sampai hari ini, banyak orang percaya kepada Muhammad dan percaya kepada Allah SWT. Dari mana dia dapat itu? Bukankah dari hadis? Dari Al-Quran? Tidak. Saya dapati, serius, saya hampir setiap kali dekat masjid kami dengar, setiap yang dikutip itu hampir tidak ada Al-Quran yang dikutip. Yang dia kutip adalah kepanjangan durasinya, Al-Quran. Bang. Kepanjangan Kenapa? durasinya, Bang. Dan Lebih panjang dia. Saya pakai waktu di sini, Bro. enggak, Oke, masalahnya terakhir. durasinya Oke, itu terakhir. enggak Nah, sesuai, terakhir aja. enggak sesuai. Sudahlah, janganlah. Saya hormati kalian punya bos datang, saya dengar, saya tunduk. Sopan lah, jadilah orang-orang yang sopan. Dari tadi kita dibikin mute mati. Yang kita Enggak, kami sopan terhadap Anda. Cuman narasinya tadi enggak nyambung. Iya, lebih panjang, Bro. Ada pakai detik saya sini. Jadi saya terakhir, oke lah terakhir. Supaya kalian juga enggak terlalu. Ini kan tadi menjelaskan tentang dia bilang bahwa itu bukan Tuhan bagi dia karena ada orang ketiga. Dari Bapak bahkan bukan cuma orang ketiga, Pak, keempat, kelima, keenam. Seperti Bapak, bahkan seringkali saya dengar narasi Bapak. Dari mana itu Paulus punya orang tua dan sekian. Sekarang saya tanya, orang tua juga, Bapak juga punya nabi, tidak tahu dari mana Pak? Tahu dari hadis atau dari tulisan-tulisan. Sama halnya. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang kelemahan dari Alkitab kita ini, siapa lebih lemah sebenarnya dalam Alkitab? Seperti itu. Karena kami tidak terjemahan lain. Kami tidak pakai buku terjemahan ABCD-Z. Kami sudah dibakukan satu, Alkitab. Selebihnya ada tambahan dari Katolik, ada Makabi dan sekian tambahan kurang lebih berapa kitab. Ya itu silakan kita mengambil itu sebagai pelajaran yang ada. Kita nak ambil, nak disuruh sama kita mencari referensi dari buku A, buku B, buku C. Nah jadi kalau saya seperti itu saja sih buat abang lah. Ya terserah bagaimana abang menerjemahkan bilang kita sesat karena orang ketiga. Bagi saya tidak. Itu masih orang pertama juga atau orang pertama kedua yang menyampaikan. Terima kasih. Ya, sudah. Oke, Ya. Silakan, Gurunda. Baik. Saya menghargai pendapat saudara, tapi tolong jangan Anda pungkiri ya ketukan hati Anda yang terdalam bahwa Yesus tidak mengenal Kristen. Kemudian ketika berbicara mengenai Al-Quran, Al-Quran 100% terlontar dari lisan Nabi Muhammad, tidak ada campur tangan daripada orang-orang di luar Nabi Muhammad. Nah, segala firman yang Engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana segala firman itu? Nggak ada kan? Kalau Nabi Muhammad, segala firman yang Tuhan berikan tersimpul di dalam Al-Quran. Yesus segala firman tersimpul di mana? Nggak ada. Hilang arah. Kenapa? Karena Nabi Isa atau Yesus diutus kepada bangsa pihak kedua yang menolak dirinya. Selesai. Sedangkan buku-buku yang Anda genggam hari ini, Yesus tidak memberikan legitimasi. Kalau Anda mengatakan setara dengan hadits, dengan kitab Anda, itu juga keliru. Kenapa? Hadits itu bukan kitab suci. Buku hadits itu bukan kitab suci. Dalam arti kata, buku-buku yang menuliskan tentang hadits itu adalah kumpulan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan kitab suci setara dengan Al-Quran, enggak. Al-Quran yang kitab suci. Panduan daripada pelaksanaan Al-Quran itu disebut hadis sahih atau sunnah. Sedangkan sunnah ini dikatakan sahih apabila terbukti itu benar-benar berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada pengabaran tapi tidak bersumber dari Rasulullah, maka itu disebut hadis maudhu, palsu. Nah, apakah Lukas ini bersumber dari Yesus? Tidak. Maka dia kedudukannya maudhu. Apakah Roma, Galatia dan seterusnya 13 surat Paulus itu adalah sabda Yesus? Bukan. Maka dia kedudukannya maudhu, palsu. Nabi Muhammad melontarkan Al-Quran. Ada Al-Quran. Uraian isi Al-Quran disebut hadits. Maka ada sahabat-sahabat kemudian yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Nah, sedangkan mata rantai penyampaiannya itu jelas. Kalau dia terputus maka doif, lemah. Kalau dia sama sekali tidak sampai kepada Rasulullah, tidak ada sahabat yang menukilkan itu, tidak ada yang meriwayatkan, kemudian sahabat-sahabat sebelumnya tiba-tiba saja muncul, maka itu adalah maudhu. Itulah yang terjadi dengan kitab saudara. Jangankan duduk setara dengan Al-Quran, duduk dengan hadits lemah saja, tidak. Tapi dia hanya duduk setara dengan hadits maudhu atau palsu.
Karena Yesus tidak memberikan validasi, Yesus tidak memberikan kemudian legitimasi, baik kepada penulisnya maupun terhadap isinya. Sedangkan kalau Al-Quran, semuanya dari Rasulullah. 22 tahun Rasulullah menjelaskan isi Al-Quran. Penjelasan isi Al-Quran inilah yang disebut hadits. Nah, apakah ada wewenang? Apakah ada otoritas baginda Rasulullah menjelaskan Al-Quran? Ada. Legalitasnya ada. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44, Asy-Syu'ara ayat 52. Nabi Muhammad diminta oleh Allah untuk menjelaskan firman-Nya, yaitu Al-Quran, kepada manusia. Penjelasan Rasulullah kepada manusia inilah yang disebut hadits. Sedangkan Paulus ada nggak pernah disuruh oleh Yesus menjelaskan firman-Nya? Nggak ada. Ada nggak Lukas diminta oleh Yesus menjelaskan firman-Nya? Matius nggak ada. Jadi ketika Bible yang Anda pegang itu tidak memiliki validasi, tidak ada kemudian legitimasi dari Yesus, maka Kristen sama dengan agama atau sekte atau aliran kepercayaan yang tidak tervalidasi dari Yesus. Makanya saya katakan Kristen itu pihak ketiga. Tidak ada benang merah dari Yesus ke Kristen, nggak ada. Tidak ada benang merah dari Yesus ke Bible, itu tak ada. Sama sekali nggak ada. Kristen ini adalah kepercayaan yang berdiri sendiri, yang didirikan atas propaganda makhluk roh mengaku Yesus Kristus yang datang di padang gurun kepada Paulus, pendiri agama Anda. Demikian saudara, silakan. Oke, terima kasih Bang. Kalau bilang tidak ada, sebenarnya inilah kekeliruan daripada pemberitaan, mungkin kalian terjemahan lah. Kalau saya bilang terjemah, kalau terjemah kami sih jelas ada. Kenapa bilang ada? Karena waktu Yesus di firman Tuhan, contohnya ya, kalau kami ini 28 itu, Matius 28, Yesus berkata di sana di ayatnya yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, inilah yang dikatakan tadi yang saya bantah itu. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Atau pergi, dikatakan sana pergi. Kata pergi itu kan menyuruh. Dan jadikanlah semua. Dan di ayat 20 dikatakan, dan ajarlah mereka. Apa yang diajarkan? Apa yang telah kami lihat, apa yang telah dilakukan, itulah yang kami kerjakan. Itulah yang rasul-rasul kita kerjakan dan lakukan. Itulah yang disampaikan sesuai dengan apa yang mereka lihat dari Yesus. Kalau dibilang kita tidak ada validasinya, loh jelas ini validasinya ini. Pergi jadikan. Memang beda dengan Bapak bilang tadi. Silakan Abang tadi bilang itu, silakan bagi Abang di Al-Quranmu mungkin seperti itu caranya. Tapi cara dari kekristenan kita seperti ini. Kenapa Abang cara kekristenan? Karena Yesus datang itu bukan memberatkan. Kalau dia memberatkan, maka sama halnya dengan pengajaran zaman dulu atau pengajaran hukum Taurat. Harus mengerjakan hukum Taurat, maka boleh hidup. Kalau nak bawa hukum Taurat, koid. Bahkan orang mengambil batu bakar aja di hari Minggu, di hari Sabat, mati. Apakah harus seperti itu manusia di masa depan? Tuhan tentu tidak mau seperti itu. Makanya Yesus berkata, bukan Yesus meniadakan hukum Taurat, tetapi dia mengenapi dengan cara apa? Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, dan kasihlah Tuhan Allahmu. Kasih Tuhan Allah itu seperti apa sih? Apa yang dikerjakan Yesus, apa yang disampaikan Yesus, atau apa yang dituliskan, itulah kita mengerjakan. Kasihnya itu apa? Kasih kita sama manusia, menghormati orang lain, mengasihi orang lain. Dia buat salah, jangan hukum. Kalau zaman dulu kan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Apakah itu harus kita kerjakan di dunia apa? Di dunia sekarang? Maka habislah kita orang manusia di muka ini, karena ketemuan ada orang pencuri, pembunuh, ada orang ketemu ini mati. Makanya Yesus mengatakan menggenapi itu, atau Yesus menyuruh kita mengerjakan apa yang sudah ada, tetapi dengan hukum kasih. Biarlah nanti kegenapan terakhir perbuatan-perbuatanmu, yang dosa-dosa yang kau pekerjakan itu, itulah yang nanti akan digenapi di hari yang akan datang. Jadi seperti itu Bang. Jadi ada terakhir Abang bilang, menyangka bahwa tidak ada benang merahnya loh. Jelas pergi itu, kata pergi semua itu punya hak. Saya punya hak. Siapa punya? Bapak, Abang juga punya hak menyampaikan firman Tuhan. Itulah yang di kekristenan kita. Jadi kalau harus memvalidasi siapa yang harus boleh, berarti kita harus pakai kartu. Seperti sekarang orang harus jadi Habib, harus ada sertifikat. Harus seperti itu Kak? Tidak seperti itu. Karena kalau seperti itu maka tidak akan terjadi kegenapan. Tidak akan terjadi pembawa firman Tuhan. Bahkan untuk menerjemahkan aja, jujur menerjemahkan Alkitab ini saja, Tindale itu harus mati, dibakar. Atas dasar apa? Atas yang menerjemahkan dari Yunani ke bahasa sekarang.
bahasa hari-hari, itu harus dibunuh. Orangnya harus berkorban, harus mati dulu. Itulah kegenapan yang Tuhan sampaikan agar supaya mempermudah. Semua orang mata, semua kan sudah baca. Abang bisa baca dengan mudah. Coba saya baca. Coba saya baca Al-Quran. Saya tidak paham, Bang. Karena apa? Karena mempersulit. Saya harus belajar bahasa Arab dulu. Harus bisa saya tahu. Makanya itu mempermudah. Kalau ini dilarang mempermudah saya baca Alkitab, maka Alkitab ini sia-sia diciptakan. Atau sia-sialah firman itu ditulis. Seperti itu. Untuk saya kenal Yesus saya, Tuhan saya siapa sih? Lewat firman yang saya baca. Orang-orang hutan, orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Contohnya sekarang ada di pedalaman-pedalaman. Mereka di dalam sana sekarang ini, contoh kita dapati. Mereka tidak tahu kebenaran. Pohon jadi Tuhan. Maka lewat bahasa dialah kami memperkenalkan Tuhannya. Tuhan kami maksudnya, Tuhan Yesus. Lewat apa? Lewat tulisan yang mudah, dipermudah. Jadi setiap orang dipermudah, Bang. Itu. Jadi kalau bilang tidak ada benang merahnya, ya berarti nggak usah pergi jadikan bangsa murid Tuhan. Cuma pergi jadikan bangsa Israel saja, begitu. Makanya ada kata Tuhan kan, Yesus bilang, ada domba di sini dan ada juga domba dari luar. Itulah yang kita sebut. Oke, kita mencaplokkan diri sebagai kita juga domba yang di luar, itulah tadi. Ya seperti itu, Bang. Jadi kalau Abang bilang tadi tidak ada benang merahnya, maaf, saya rasa masih ada. Dan terakhir bagi saya menyangka yang Abang bilang tadi dari akuan tertulis, kalau memang itu harus dipakai semua tulisan-tulisan sampai detik hari ini, Bang. Saya jujur, saya dekat dengan teman-teman Ustadz. Sampai detik hari ini masih terjadi perdebatan antara kepercayaan tulisan. Ada yang bilang ini begini, ada yang bilang ini begitu, ada yang bilang begini. Kenapa? Karena memang seperti Abang bilang tadi harus divalidasi dulu toh. Siapa yang kita validasi sini? Apakah kita harus pakai penulis siapa? Contohnya itu, kita harus pakai terjemahan ini siapa? Akhirnya kan jadi pusing. Coba kalau sudah satu, tertulis saja semua bisa baca dan jelas, tidak melenceng daripada Al-Quran dan tidak melenceng daripada Alkitab. Saya rasa tidak akan jadi masalah bagi saya. Karena kita harus percaya Imam Bukhari lah. Bahkan ada Imam Bukhari juga yang tidak penulis dari Bukhari juga yang tidak benar, banyak yang tidak diakui atau dinyatakan doif juga. Karena apa? Karena bagi mereka tidak sesuai dengan tulisan. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan kami kan. Jadi itu dari pertanyaan saya dari Kristen. Itu juga dari pertanyaan dari Abang tadi saya jawab tadi. Terima kasih, Bang. Oke, baik. Matius, sebuah buku yang ditulis antara tahun 62 sampai tahun 80-an. Penulisnya bukan murid Yesus. Boleh Anda baca di Matius 9 nomor 9. Bahwa itu bukan saksi. Dia hanya orang yang menulis berdasarkan kesaksian-kesaksian yang ada. Kemudian tadi Anda membawa Matius 28. Saya kalau jadi Kristen banyak belajar Bible, malu saya bawa Matius 28 ini sebagai benang merah. Karena ini bukan Yesus. Yang berkata kepada aku telah diberi kuasa langit dan bumi, itu iblis. Bukan Yesus. Tidak ada Yesus pernah sebelum dia kemudian direncanakan untuk disalibkan, pernah mengaku kepada aku telah diberi kuasa. Yang berkata telah diberi kuasa itu iblis. Bahkan Yesus jadi korban, jadi sasaran empuk iblis. Di dalam Lukas 4 nomor 6, Yesus sini sembah aku, sebab kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku inginkan. Jadi sembah aku Yesus. Yesus ogah. Jadi yang pernah mengaku kepada aku telah diberi kuasa dan minta agar supaya seluruh bumi menyembahnya, itu hanya setan. Mari saya buktikan kepada saudara. Matius 28 yang Anda baca ini, Anda lihat di dalam Matius 28 nomor 1 sampai 1 bab. Anda baca Matius 28 sampai data nomor 20. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Ini Matius tahu dari mana? Matius tahu dari mana ini? Di situ ada malaikat, kemudian batu itu digulingkan. Ini dari mana Matius tahu ini? Informasinya dari mana? Ada nggak yang bisa menjelaskan dari mana Matius tahu? Sedangkan buku Matiusnya ini dituliskan tahun 80-an. Ada yang mengatakan 62 memang. Tapi kalau ini kejadiannya, syukran Nel. Kejadiannya
pada saat Yesus dikubur berarti 3 tahun lewat 3 hari kan. Pada hari ketiga bangkit, di situ ada Matius. Tapi di situ Matius tidak menulis. Nanti 30 tahun lebih, nanti hampir 50 tahun baru dia tulis kitabnya. Berarti apakah Matius menghafalkan? Dari sejak kejadian keluar dari kubur hari ketiga, nanti di tahun 80-an atau setidaknya yang minimnya 6 tahun ke-62 baru dia tuliskan. Berarti Matius ini penghafal gitu. Oh ya? Serius itu? Matius penghafal Bible? No, itu tidak ada itu berita. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ini siapa ini? Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata, dari mana Matius tahu itu adalah malaikat? Kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat itu ia berbaring, dan segera pergi dan katakan kepada murid-murid bahwa ia bangkit di antara orang mati, mendahului kamu ke Galilea, kata malaikat. Lah, dari mana Matius tahu kalau itu malaikat? Lalu kemudian katanya, ketika bertemu dengan Yesus, maka Yesus menjawab apa? Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ini siapa yang bilang ini Yesus? Matius. Matius ini siapa? Siapa Matius ini? Kok bisa dikatakan itu adalah Yesus? Bagaimana kalau itu adalah setan? Sedangkan ketika Anda berkata, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan. Ini kan kejadian setelah penyaliban. Sedangkan sebelum penyaliban, Yesusnya mengatakan apa? Segala firman telah aku sampaikan. Saya ulang. Sebelum penyaliban, Yesus berkata, segala firman telah aku sampaikan. Berarti tak ada lagi ucapan Yesus. Berarti ini semua ini, setelah penyaliban ini bukan Yesus lagi. Karena segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus berkata. Tapi setelah kejadian penyaliban, itu bukan Yesus. Mudah-mudahan Anda paham. Ketika kemudian dia mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa di surga dan di bumi. Ini siapa? Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dan Yesus sebelum mengatakan segala firman kepada muridnya, Yesus tidak pernah mengatakan kepada aku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Saudara, iblis berkata dalam Lukas 4 ketika mencobai Yesus, apa kata iblis? Dan aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Kalau iblis berkuasa memberikan kepada mayat yang ada di dalam kubur sebagai ganti Yesus alaihissalam, maka mayat yang keluar dari kubur itu yang telah menerima kuasa dari iblis pun sanggup mengatakan, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ingat nasihat Yesus di dalam Matius 24 menurut catatan wartawan Matius. Apa kata Yesus? Kepada pihak kedua, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Berarti iblisnya datang mengaku dengan nama Yesus, dengan gelar Kristus, menyesatkan banyak orang. Yang minta supaya banyak orang menjadi pengikutnya itu siapa? Itu penyesat. Yesus membatasi dirinya. Aku hanya diutus kepada domba yang hilang. Udah selesai. Kalau domba hilangnya cuma 1 ekor, ya 1 ekor aja. Kalau cuma 2 ekor, ya 2 ekor aja. Bukan seluruh bangsa. Yang menginginkan semuanya menjadi pengikutnya itu hanya setan. Makanya saya katakan, iblis menurut Yesus menyesatkan dengan memakai nama Yesus dan bergelar Kristus. Di mana tertulis? Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada saudara. Percayakah saudara ketika Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan bergelar Kristus? Dia akan menyesatkan banyak orang. Percayakah Anda akan nasihat Yesus ini kepada muridnya pihak kedua? Silakan. Oke, terima kasih Bang. Ya saya jujur Bang dengar tadi Abang kan bilang ini kitab kami ini kan kitab mungkin nggak saya simpulkan aja ya, kitab palsu lah contoh seperti itu. Tapi kalau Abang kutip dari kitab yang sama juga yang palsu, ya kita akan kita berdebat kusir jadinya. Karena kalau Abang tidak percaya dengan apa yang tertulis di Alkitab kami, contohnya ya Matius ada tertulis seperti itu, Abang tidak percaya, tapi Matius yang lain Abang percaya. Ini kan menjadi bagi saya pribadi ya menjadi cacat bagi saya. Karena apa? Karena apa yang Abang sampaikan di situ tidak ada, tetapi Abang membenarkan di lain ada. Jadi kalau saya
saya mau bantah sama abang ya sebenarnya sudah malu. Saya mau bantah apa lagi karena abang bilang awal tadi saya dapati bahwa ini yang menulis semua ini dia tidak benar. Ya saya mau ngomong apa lagi kalau sudah tidak benar semua bang. Tapi kalau memang abang mau pakai kitab ini kita siap. Saya siap untuk menyatakan apa sih yang disampaikan dalam kitab. Contoh abang sampaikan tidak ada. Ya sudah selesai sebenarnya sini bang. Nggak perlu lanjut lagi karena abang tidak percaya tidak ada. Tapi kalau abang masih percaya bahwa ini Alkitab memang ada, saya siap membantah juga dengan tulis yang ada. Ya seperti abang saya bilang benang merahnya penginjilan kita atau disebut penginjilan ya kalau kami Kristen, atau menyampaikan kebenaran kepada setiap orang. Itulah kenapa setiap orang bisa, bahkan anak-anak kecil pun bisa menyampaikan siapa itu Yesus, karena memang ada satu perintah dan tidak harus divalidasi oleh siapa pribadi. Tidak harus pribadi siapa yang menyampaikan, semua orang siap menyampaikannya. Makanya disampaikan di sana mulai dari Matius ada, kita kalau urutan Alkitab, Markus, Lukas, Yohanes di sana menjelaskan, bahkan surat-surat mulai dari surat-surat yang ada menjelaskan. Kenapa? Karena memang apa yang Yesus kerjakan dan di zaman waktu itu yang apa yang sudah terjadi, bahkan kalau sejarah mencatat memang ada terjadi di zaman itu. Pontius Pilatus sebagai orang di zaman timur kuasa untuk Roma contohnya. Herodes di zaman itu menjadi raja bagi mereka, ada tertulis. Tetapi kita mendapati menjadi gubernur ya. Itu ada. Tetapi kenapa kita harus abang bilang tadi tidak ada sejarah? Ya sebenarnya maaf ya kalau saya balik ke kitab kalian, itu malah membuat satu keraguan bagi saya karena itu kan perkataan pribadi. Tidak ada divalidasi oleh orang kata orang lain. Contohnya ada orang satu, orang dua, orang tiga ada saksi. Saksinya cuma antara Gabriel dan Allah sendiri, sehingga terjadilah kitab kalian tertulis. Dan maaf ya, ini kita bukan menyerang pribadi. Kalau secara firman, secara intelektual, seseorang yang dicap tidak bisa membaca, tiba-tiba dia pintar sekali membaca, itu mujizat memang. Mungkin bagi orang umum mujizat, tetapi bisa diragukan kalau zaman sekarang. Contoh ada orang penyangkul, tukang cangkul ini saya ketemu di kebun. Pak, Bapak tahu baca? Oh tidak bisa tahu baca saya. Tapi tiba-tiba dia hafal semua nama-nama ini semua dia hafal. Bahkan dia bisa menerjemahkan ini. Saya jadi bingung. Jangan-jangan ini mujizat. Saya bilang begitu pasti. Jadi itu kalau bagi saya bang ya. Kalau abang bilang tadi kita punya kitab Alkitab kita semua ini dia palsu semua gitu. Bahkan iblis lah yang berkata di Matius 28 itu dia. Lah kalau iblis berkatakan kenapa juga penyalipan ada di sana tertulis, kelahiran tertulis di sana, bagaimana penderitaan Yesus juga diurut mulai dari penghakiman sampai dengan penyalipan. Kalau ini palsu kenapa ada sejarahnya bang? Nah itu kan jadi pertanyaan kami. Memang ada, bahkan ada tanda-tanda bekas sejarahnya ada sekarang ini di Israel sana. Nah itulah yang menjadi pertanyaan saya besar. Kalau abang tadi bilang memang ini sudah selesai, kitab kita ini palsu, maka tidak akan mungkin ada sejarah. Makanya saya akan balik bertanya sama abang. Kalau abang bilang tadi membenarkan cuma tulisan aja atau hafalan aja bang. Abang bilang tadi kan Matius, kok bisa Matius menghafal? Karena Matius ini kalau kita baca catatan, dia ini orang pintar bang, salah satu orang pintar kalau kita boleh baca. Karena apa? Dia ada berdiri di depan pintu. Dan orang-orang di zaman itu dia salah satu pemungut cukai, bukan orang bodoh yang dipakai orang pemungut cukai. Kalau kita baca harus orang pintar. Dan Lukas seorang dokter kalau disebutkan orang pintar, bukan orang maaf tanda kutip ya maaf, bukan saya mau itu yang tidak tahu baca bang. Kita mana lebih kita percaya zaman sekarang. Abang aja lah dengan saya kalau ketemu di jalan, abang suruh saya membaca saya tidak baca, pasti abang bilang bodoh saya. Pasti begitu bang. Tapi kita tidak mau menyerang kitab masing-masing, silakan itu kepercayaan anda. Tetapi kalau saya boleh menyangkal, masih lebih wajar sesuatu yang kita dapati kebenaran, yaitu tertulis dan ada saksi dan ada bukti. Sejarah pun otentik masih ada sampai hari ini. Kalau anda bilang karena 30 tahun kemudian, ya sama kurang lebih. Dan abang juga 22 tahun disiapkan, disusun. Itu pun cuma 600 sekian bang. Kalau kami itu bang, Allah Tuhan tolong, panjang sekali bang. Dari Kejadian sampai Wahyu itu dia, jujur. Saya boleh katakan kenapa orang Kristen tidak bisa menghafal dari Kejadian sampai Wahyu. Karena panjang sekali. Bisa 5 kali 6 kali lipat dari Alkitab abang. Tebalnya aja Anda tebal karena tulisan ditebal-tebalkan buku. Kalau kami memang tulisan sudah dikecil pun masih tebal bang. Bagaimana kita bisa menghafal? Makanya kalau Matius bilang menghafal, ya memang Matius menulis karena bukan dihafal bang, dia tulis.
Dan tulisan itu, contoh saya tulis ini, contoh istri saya meninggal 2 tahun lalu. Saya temukan bukunya. Saya temukan bukunya waktu masih dia cewek. Dia tulis di situ. Saya dapati, seperti ini istri saya dulu rupanya. Kenapa bisa saya tahu? Karena tertulis. Bukan saya tanya sama dia, sudah almarhum sekarang, Bang. Seperti itu. Itulah yang lebih saya percaya. Ya, Oke, Bang, dari itu aman, aja Bang. dari saya. Terima kasih. Oke. Iya. Baik. Jadi gini, saudara. Al-Quran itu tidak butuh saksi. Al-Quran tidak butuh saksi. Karena kebenarannya absolut. Al-Quran mengatakan Tuhan datang kepada Nabi Musa. Apakah ada keraguan? Tak ada keraguan. Al-Quran menjelaskan Bani Israel adalah bangsa pilihan. Apa butuh keraguan? Tak butuh keraguan. Al-Quran mengatakan bahwa Adam, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Tak perlu. Lagi pula Nabi Musa, ada nggak saksi Nabi Musa menerima Torah? Nggak ada. Lantas kenapa dipercaya? Karena yakin itu dari pencipta langit dan bumi. Kemudian ketika saudara berbicara mengenai kitab Anda tebal, yang menulis itu kan bukan orang yang datang kepada Yesus, bukan murid Yesus. Yang menulis cuma 4 orang, 5 orang dengan Paulus, 5 orang dengan Petrus, dan seterusnya, ya kan ya. Kalau mau kita ngambil seperti yang ada di Bible, 114.000 sahabat Rasulullah semuanya menulis. Lalu ditumpuk catatan-catatan harian mereka selayaknya catatan Lukas. Maka ketika buku itu dijejer dari Makassar sampai Bukit Golgota, itu nggak cukup. Kalau Anda hanya ingin menyusun buku-buku yang dicatat oleh orang-orang yang tidak dikenal, ini sahabat Rasulullah yang bertemu langsung dengan Rasulullah, sekiranya mereka menulis segala yang mereka inginkan, maka dari Makassar sampai Bukit Golgota disusun buku-bukunya tidak akan muat. Ini sahabat, belum tabi'in, belum tabi'in, belum seluruh umatnya yang menulis. Toh kedudukan Lukas, Markus, Matius, Paulus itu orang-orang yang tidak dikenali Yesus. Apa bedanya ketika Bang Suma menulis? Apa bedanya jika seluruh umat manusia di atas muka bumi ini menulis? Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Kemudian ketika Anda berbicara tentang Matius, apakah ini palsu atau tidak? Bung, saya tidak mengatakan kitab Anda itu palsu. Malah saya menaikkan derajatnya sebagai buku catatan-catatan wartawan. Ini asli, kitab Anda ini asli. Asli catatan pewarta. Tapi asli bukan firman Tuhan. Dan asli bukan sabda Yesus. Tapi asli terjemahan dari catatan-catatan wartawan atau pewarta. Ketika saya menggunakan Matius 24 lantas menolak kemudian Matius 28, Anda keliru. Saya tidak menolak Matius 28 yang berbunyi kepadaku telah diberi kuasa. Saya tidak menolaknya. Itu catatan pewarta yang menceritakan tentang sosok yang keluar dari kubur ngaku-ngaku Yesus. Saya hanya memberikan intisari dari pengajaran kitab saudara. Yesus berpesan waspada kepada penyesat yang datang setelah aku mengaku Yesus Kristus menyesatkan banyak orang. Di dalam kitab saudara catatan wartawan itu tertulis Yesus berpesan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain, sebab dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel saja. Saya menggunakan Bible Anda sebagai karya ilmiah dalam diskusi keilmuan, debat lintas agama untuk mencerdaskan anak bangsa. Saya tidak menggunakannya sebagai firman Tuhan. Ingat saudara, firman Tuhan mustahil dikoreksi manusia. Firman Tuhan mustahil direvisi manusia. Sedangkan kitab saudara baru-baru saja tahun kemarin dikoreksi, direvisi lagi oleh manusia. Jadi ini murni bukan firman Tuhan. Ini asli terjemahan dari buku-buku yang lebih tua daripada yang ada sekarang ini, yang berasal dari catatan-catatan orang yang tidak dikenal, yang konon ceritanya kalau kita melihat identitasnya dia dengan pola caranya menyusun berita, dia adalah wartawan lepas yang tidak memiliki legitimasi dari Yesus. Itu dulu. Lalu kemudian ketika Anda berbicara tentang Al-Quranul Karim,
Coba Anda lihat di dalam kitab yang Anda gunakan, Yesaya 29 nomor 12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan bacalah ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Orang yang tidak bisa membaca, kawan, tidak bisa ngarang ngidul. Apa yang didengarkan, apa yang diilhamkan masuk ke dalam hatinya, itu yang disampaikan. Salah tidaknya, itu yang kusampaikan, itu yang kudengarkan, itu yang diilhamkan, itu yang diwahyukan. Mau benar atau tidak, itu yang disampaikan kepadaku dan diminta aku sampaikan. Itu orang yang buta, hanya mendengarkan apa yang didengar, itu yang disampaikan. Tapi kalau orang pintar, apalagi pintar ngibul, kalau orang pintar apalagi pintar menipu, kalau orang pintar apalagi pintar menyesatkan, maka orang tersebut akan mengedit apapun yang dia mau karena dia pintar, dia tidak buta huruf, dia cerdas. Anda deret orang-orang koruptor di dunia ini, apakah mereka orang buta huruf? Anda deret pelaku-pelaku maksiat di atas muka bumi ini, apakah mereka orang-orang buta huruf? Enggak. Mereka adalah orang-orang cerdas. Mereka yang akan merusak peradaban kemanusiaan. Jangan bangga ente, kawan, jangan bangga. Kalau kebenaran itu, saudara, itu tidak butuh saksi. Yang namanya kebenaran tidak butuh saksi. Contoh, adakah di antara kita hadir sebagai saksi ketika pencipta kita menciptakan matahari, bulan, bintang, dan seterusnya? Ada? Tidak ada. Apakah kemudian itu tidak benar? Benar. Kenapa? Alam semesta ini ada. Tapi kita tidak menyaksikan. Ya tetap aja benar. Begitu juga sebaliknya. Kebohongan biar dianggap benar, kudu wajib butuh banyak saksi. Supaya kebohongan itu seakan-akan nantinya menjadi benar, maka semuanya harus dibayar agar mereka bisa bersaksi. Tapi kesaksiannya palsu. Makanya coba Anda baca Matius 8 tuh, nomor 15, 16, 17. Apa kata Yesus? Apabila aku menghakimi, aku tidak menghakimi seseorang, tetapi kalian menghakimi seseorang. Namun jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa dua saksi itu sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku, dan Bapa yang mengutus aku juga bersaksi tentang diriku. Berarti Yesus cuma butuh dua saksi, yaitu dirinya dan juga Tuhannya. Begitulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang menjadi tolak ukurnya apa? Sederhana. Yesus kepada muridnya Bani Israel minta muridnya agar jangan sampai merubah-rubah Taurat. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang merubah Taurat, meskipun yang paling terkecil, atau menghilangkan dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat yang terendah, yang terhina di dalam kerajaan langit. Itu kata Yesus. Yesus yang mengatakan itu. Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Jadi tidak bisa. Yesus yang asli kitabnya adalah kitab Tanakh. Yesus yang palsu, dialah yang menyuruh nabi-nabinya, rasul-rasulnya untuk menulis catatan-catatan, surat kepada jemaat di Galatia, kepada Antioquia, kepada Roma, dan seterusnya. Itu siapa itu? Itu bukan Yesus yang asli. Itulah Yesus yang harus diwaspadai oleh Bani Israel. Dan saya curiga Yesus yang dimaksud oleh Yesus yang asli inilah yang tertulis di dalam kitab Talmud. Ini yang perlu, saudara. Ketika Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Jika ada orang yang berkata ada Yesus di sini dan ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jika ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat dan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkan, aku telah mengatakannya. Sebab ketika aku datang, maka akan disertai dengan tanda-tanda. Matahari tidak bersinar atau menjadi gelap, bulan tidak bersinar, bintang-bintang berjatuhan,
kuasa-kuasa langit akan berguncang, dan aku akan nampak di tengah-tengah langit, dan seluruh manusia di atas muka bumi akan meratap, dan seluruh manusia akan melihat aku. Apakah tanda-tanda itu sudah ada ketika ada ngaku Yesus kepada Paulus? Tidak ada. Maka Yesus asli berkata, jangan kau percaya, itu bukan aku. Nasihat Yesus ini untuk Bani Israel. Ente saudara saya bukan Bani Israel. Wajar kalau ente tidak percaya Yesus yang asli, Anda malah mengikuti yang palsu. Demikian. Saya tanggapi Bang. Abang tadi bilang tidak perlu saksi dalam satu kebenaran kan. Sedangkan di dalam Yesaya yang Abang juga bawa, saya juga bawa, enggak apa-apa. Yesaya 43 juga di sana jelas. Yesus juga atau firman Tuhan di sana berkata, Yesaya sana ya, waktu atau judul diberi sana, Israel sebagai saksi Tuhan. Itu jelas temanya aja, atau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul sebagai saksi. Makanya Yesus berkata, kamu ini adalah saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih. Ini jelas ada saksi Bang. Selebih-selebihnya dikatakan aku. Ini Tuhan berkata akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitakan penyelamatan dan menyabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Jadi kalau Abang bilang tidak perlu saksi, makanya satu keraguan yang saya boleh sampaikan tadi sama Abang, ini Allah datang langsung kepada Israel, Yakub di zaman itu menyatakan diri langsung kepada dia. Dia menyatakan diri, ini adalah aku. Siapakah aku? Dan dia berkata, ini aku, ini akulah Allahmu, akulah Tuhan. Seperti kalau bahasa hari-hari, inilah Tuhan, tidak ada Allah lain, tidak ada Allah asing. Makanya ada kata ada Allah asing juga rupanya. Nah ini asing ini kan kalau kita rujuk, sebenarnya saya tidak bilang, kalau Abang bilang tadi palsu silakan, malah kami memang jujur. Dari kami orang Kristen menyatakan diri memang jujur. Allah asing yang ada di Arab itu kami tidak percaya Bang, karena Allah asing, karena Allah yang benar itu adalah rujukan dari Bani Israel turun sampai ke sekarang. Abang bilang kalau kami penyembah yang salah, ya kami kan sudah bilang tadi, kenapa sampai kami percaya Yesus dan masih benang merahnya berjalan? Karena Yesus bilang, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Kata menjadikan semua bangsa, itu kan seluruh daerah, bahkan di sana seluruh bumi, bahkan disuruh, bukan cuma bangsa saja, sampai ke ujung bumi. Apa yang disampaikan di sana? Firman kebenaran, apa yang disaksikan, itu yang disampaikan. Yesus juga menyampaikan hal sama, saksi, apa yang aku sampaikan, yang kalian saksikan, itulah yang kalian sampaikan. Jangan luar daripada itu. Makanya akan ada Allah lain, Allah palsu, Yesus palsu, Kristus palsu. Betul Abang bilang tadi, saya akui, betul, tidak salah. Zaman sekarang banyak yang mengaku-ngaku. Makanya kami juga meyakini salah satu yang tertulis di dalam Alkitab kita ini, atau di Abang bawa tadi juga di Yesaya, saya juga bawa di Yesaya, supaya tidak keluar konteks. Yesaya 43 juga berkata ada Allah asing. Hati-hati dengan dia, Allah asing itu, karena Allah sudah mengaku langsung kepada Yakub. Dan Yakub, sekali lagi catatan Yakub itu adalah sampai rujukan sekarang itu bukan orang Arab Bang. Itu jelas rujukannya Allah yang satu. Jelas di sana. Itulah Allah yang kalau mungkin sekarang diterjemahkan di dalam bahasa bermacam-macam bahasa, atau Yahweh seperti itu. Dan dipanggil oleh bangsa sekarang Elohim. Nah, itulah yang kita rujuk sampai hari ini. Kalau Abang bilang kami bukan orang Israel, ya memang bukan. Abang juga bukan orang Arab. Makanya sama Bang. Kalau kami bilang ada perintah ada, Abang juga bilang ada perintah ada. Kenapa agama dari Arab itu masuk ke Indonesia? Kalau cuma untuk orang Arab, kan sebahasa yang diminta. Kan kalau mengatakan dia datang kepada satu bahasanya, bahasa apa yang dibawa oleh Muhammad, bahasa Arab, ya itu yang dipakai. Tidak boleh diterjemahkan jadi tidak boleh datang ke Indonesia. Kenapa datang ke Indonesia? Cuma khusus untuk orang Arab. Makanya betul saya percaya bahwa makanya sekarang ini semua orang Muslim harus berbahasa Arab supaya memang benar Tuhan mereka adalah orang Arab. Seperti itu. Jadi kalau saya mau bilang tidak ada benang merahnya, validasinya dari kekristenan sampai kepada nabi-nabi pertama atau Abraham, Ishak, itu dia tidak ada. Oh siapa bilang? Itulah yang dikatakan tadi. Abraham menyampaikan seperti ini, terjadi seperti ini. Anak-anaknya sampai kepada Yakub seperti ini. Allah yang apa? Allah yang satu, bukan Allah yang asing. Nah Allah asing inilah yang kita mempertanyakan sampai dunia sekarang ini dia. Jadi pertanyakan apakah diakah Allah asing yang datang di
abad ke-7 atau bukan kita tidak tahu. Kembali kepada abang yang terjemahkan sendiri. Atau juga di zaman Paulus juga ada memang Allah yang engkau sembah itulah Paulus pakai di Antioquia itu. Yang karena mereka tidak tahu siapa itu, itulah Paulus perkenalkan, itulah Allah itu. Karena apa? Untuk mempersingkat atau untuk mempermudah setiap orang percaya kepada Yesus. Itu cara Paulus untuk menerjemahkan Allah. Makanya di Indonesia kenapa kita pakai nama Allah? Banyak orang protes. Ya karena lain tahu. Karena memang penterjemah tahu, karena Yesus itu harus dikenal semua orang. Anda mau pakai nama apa saja, makanya Yesus itu terlalu simpel kita untuk kenal dia. Dia sebagai Bapa, dikatakan sana Bapa. Kita panggil saking akrabnya, kita disebut anak. Dia sebagai Bapa. Makanya ada rujukannya, Bang. Kalau Abang bilang tidak, ya saya tidak akan pakai Alkitab kalau Abang bilang begitu. Tapi Abang pakai Alkitab, saya pakai juga Alkitab. Nah, kitab kita tertulis seperti itu. Abang pakai tadi Yesaya, saya pakai juga Yesaya. Untuk membenarkan apa yang Yesaya tertulis. Karena Yesaya ini menuliskan sesuai saksi. Kalau tidak ada saksi dia tidak bisa menulis. Walaupun bukan mungkin sejamannya, silakan. Tetapi dari tulisan itulah saksi tertulis. Contohnya Musa menulis karena perintah siapa yuk? Kan Bapa datang dan Bapa bilang tuliskanlah segala apa yang terjadi. Suruh tulis, makanya dia menulis hukum Taurat. Kalau Bapa bilang tidak ada bukti, disuruh dia tulis. Itu jatah, ada saksi. Walaupun tidak tertulis saksinya siapa, tetapi kalau dari tertulis itu, waktu dia menuliskan itu kan Bapak juga menyuruh dia untuk menuliskan. Makanya dia menulis. Sampai hari ini dipakai oleh orang-orang Yahudi Taurat itu. Karena itu tertulis, Bang. Nah, kami Kristen, apa yang tertulis dalam Injil-Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, para itu semua kita pakai. Kenapa? Tertulis untuk memperjelas, untuk mendekatkan manusia kepada kebenaran. Kebenaran itu, Bang, kalau cuma kita sekedar orang bilang benar-benar, semua orang benar. Lia Eden juga kemarin menyatakan itu, tapi setelah diselidiki palsu. Karena apa? Karena dari kitab kita dapati. Kalau kita mengklaim aja begitu, berarti jangan dong. Lia Eden itu jangan dihukum. Karena bagi dia kebenaran bagi dia sendiri. Nah, seperti itu, Bang. Jadi kalau Abang bilang tadi kita tidak boleh pakai ini karena ada saksi. Lia Eden kan tidak ada saksi. Siapa yang mengangkat dia jadi nabi? Siapa yang mengangkat dia jadi Tuhan? Tidak ada. Kita tidak melihat. Seperti itu, Bang. Jadi kalau kembali kepada firman Tuhan, Alkitab yang tertulis, itulah luar biasa. Abang bilang luar biasa, betul saya akui. Makanya saya bilang tadi bukan saya menjelekkan tentang nabi, tapi nabi bukan saya bilang kebodohan itu. Logika, kita pakai logika zaman sekarang, ya memang orang akan membenarkan orang yang tahu, yang guru menjelaskan ke murid dengar. Tapi kalau memang mujizat, ya itu kembali ke pribadi yang Abang bilang. Orang tidak bisa membaca, pasti akan berkata apa benar. Tapi jangan salah juga, orang yang tidak bisa membaca nyatanya banyak juga penipu, pembohong. Banyak, hari-hari ini banyak sekali. Karena apa? Sampai orang bilang karena tidak ada pendidikan, makanya dia bisa bohong. Padahal bukan standar manusianya kita pakai di sini. Ini kita pakai standar kebenaran. Apa yang sudah tertulis mau dipalsukan semua orang tahu. Zaman sekarang kan bisa, Abang bisa tahu kebenaran Alkitab lewat dari mana? Ada Google, ada pelajaran, ada sekolah, pendidikan. Kita terima. Begitu juga dengan kami. Kalau memang itu ya gampang dimusnahkan 2,7 miliar ini dia gampang aja. Orang percaya Yesus ini. Nyatanya kan masih 2,7, Bang. Nah, kalau memang dia semakin habis berarti bukan kebenaran, Bang. Nah, itu satu-satu kalau Abang bilang tidak ada penyelidikan dan semua bahkan banyak sekarang, Bang. Lebih luar biasa lagi, Bang. Jadi Kristen jadi Muslim, Muslim jadi Kristen, jadi bingung. Jadi kalau Abang pakai standar itu ya maaf, kalau pakai standar seperti itu, bagi saya tidak kasih kebenaran saksi. Kenapa butuh saksi? Tadi ada Abang tadi bilang saya harus belajar tentang hukum. Dia tahu, hukum juga tetap menyatakan ini kalau tidak ada saksi dua tidak akan terjadi, Bang. Ini kalau dibiarkan ini bisa sampai besok ini curhat. Iya, gantian. Jadi gini saudara, saya mau tanya kepada saudara. Isi, Bang. Itu kan sabar dulu. Enggak usah cerai tapi salah, enggak ada isinya. Saya mau tanya dulu. Anda ketika mengutip Yesaya 43 nomor 10 itu siapa saksinya? Yesaya menerima firman. Jawab. Ya, ini kan sudah tertulis, Bro. Iya, yang menjadi saksi Yesaya ketika kan dia tertulis, kan sudah tertulis. Iya, saya tanya, siapa saksi Yesaya menerima firman pada saat itu? Loh, mana sekarang ini lah yang Abang bilang tadi. Sama sekarang saya tanya sama Abang. Oke, saya tanya sama Abang. Saya tanya sama Abang. Waktu Allah berfirman kepada Muhammad, siapa saksi? Ya kan saya sudah bilang dari tadi tidak butuh saksi kebenaran itu. Ya ini kan lucu, Bang, kalau tidak butuh sekarang saksi. Yesaya siapa saksinya? Jawab.
Ya tertulis, sudah tertulis. Mana Saksi saksinya? Ini buku kita, ini buku Sebutkan kitab. siapa saksi ketika Tuhan berfirman kepada Yesaya. Ini kitab, ini agama pertama yang terkenal. Siapa Menulis. saksi ketika Tuhan berfirman kepada Yesaya? Jawab. Ini bukan diskusi, Bang. Ini cari-cari cara dengan kalau sudah tidak tahu ada Saya dalil. tanya hantam saudara, dengan sesuatu Anda yang tak membawa jelas. kitab Yesaya 43. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk. Berarti tidak ada Yesus itu bukan Tuhan karena Yesus dibentuk. Anda tertawa. Saya Tidak, tanya sama masalahnya- Anda, siapa saksi ketika Tuhan datang kepada Yesaya? Jawab. Nah, sekarang saya tanya, kenapa ada masuk di Alkitab? Saya kan sudah bilang tertulis, Bang. Siapa Sudah tertulis. saksi ketika Tuhan Saksinya tertulis, datang Bang. kepada Yesaya, berfirman kepada Yesaya, siapa saksinya? Jawab. Loh, kan sudah tertulis. Siapa saksinya? Loh, kalau sudah tertulis seperti ini kita sudah baca, pasti ada saksinya, Bang. Siapa Nggak mungkin tidak ada. saksinya? Bahkan dipakai sampai Siapa rujukan ke dunia saksinya? sekarang. Sama ketika Al-Quran berkata di dalam Al-Quran, lakinillahu yashhadu bima ansala ilaika ansalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Saya tanya samamu, Yesaya pun berkata hal yang sama. Engkaulah saksi-saksiku, tiada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Pertanyaan saya, siapa yang menjadi saksi Yesaya menerima firman ini? Jawab. Ya, yang tertulis, Bang. Masa Anda Ya, memaksakan saya yang ribuan tahun lalu tertulis, yang, Bang? yang tertulis kau bilang, yang saksi Tuhan datang berfirman kepada Yesaya, siapa saksinya? Ya, Tuhan dengan Yesaya. Ya berarti cuma dua kan? Iya, maksudnya makanya ditulis kan supaya kita paham, supaya kita mengerti. Loh, kok hai-hai? Itulah yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelebihannya pada diri Nabi Muhammad. Diam dulu. Kalau cuma celoteh kosong tidak ada gunanya, percuma. Nggak usah pakai diri. Bedanya dengan Nabi Muhammad. Lakinillah yashhadu bima ansala ilaika ansalahu bi ilmi. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Dia menurunkannya dengan ilmunya dan para malaikatnya pun menyaksikan, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Ini Al-Quran. Nah sekarang sesuatu yang tidak disaksikan sama seperti Yesaya tidak disaksikan, sama seperti Nabi Musa tidak ada yang menyaksikan. Tonggak untuk menentukan itu benar atau tidak, ilmu pengetahuan alam semesta ini, masa yang ada hari ini yang membuktikan bahwa apakah itu wahyu atau bukan. Kita buka isinya sekarang, kita buktikan isinya sekarang. Itu bukti. Berbeda dengan kitab Lukas. Lukas Ya, Anda dituliskan menjawab. sabar. Yesaya, Yeremia, kemudian Samuel tidak ada saksi ketika mereka menerima firman. Nabi Musa di atas gunung Sinai tidak ada saksi. Harun ketika menerima firman, menerima pewahyuan, tidak ada saksi. Begitu juga Nabi Abraham ketika Tuhan menyatakan diri kepadanya, tidak ada saksi. Orang-orang yang penganut agama samawi percaya itu adalah pewahyuan. Nah sekarang Lukas bukan nabi, Markus bukan nabi, Matius bukan nabi, Paulus bukan nabi. Siapa yang bisa menjadikan bahwa data yang dituliskan mereka itu adalah kebenaran? Siapa saksinya? Itu yang butuh saksi. Karena Anda yang mengejar saksi. Sekarang, ketika kemudian Anda mengatakan kitab Anda harus ada yang menyaksikan. Oke, saya mau tanya. Siapa yang menyaksikan Yesus datang berfirman kepada Lukas? Jawab. Sebut satu nama. Di mute. Nggak apa-apa. Sebut satu nama. Siapa yang menjadi saksi ketika Yesus datang kepada Lukas? Ya, murid-muridnya. Dia menulis. Siapa nama muridnya? Siapa saksinya? Siapa muridnya itu? Siapa nama muridnya? Setelah aku menyelidiki Siapa nama muridnya? Dan aku menulis. Siapa nama muridnya yang menyaksikan Anda Yesus tadi pakai datang standar kepada tidak ada Lukas? saksi di dirimu. Anda mau menyaksikan Saya tadi kan tidak pakai butuh standar. saksi. Anda yang butuh saksi, saya tidak. Iya. Makanya saya Tadi kan bertanya, Anda bilang tadi. siapa saksi ketika Yesus berkata Nah, kepada Lukas? inilah kehebatan kalian kalau bertanya setelah kita jawab dipotong. Saya butuh saksi loh, karena kamu Iya, mengatakan kitabmu Anda itu butuh saksi. Makanya saksinya Oke, itu silakan. kan tertulis toh. Silakan, Sudah silakan. tertulis sesuai dengan penyidikan. Silakan Silakan. tunjukkan Ya, saksinya saksinya. Markus.
Silakan. Yohanes. Silakan. Jangan kau Matius, bicara Markus, kalau kau Yohanes. tidak menunjukkan saksi. Jangan kau bicara Ya, kalau Matius, kau tidak Markus, menunjukkan Lukas, saksi. Yohanes. Silakan. Matius, Di mana Markus, tertulis? Yohanes. Di mana? Matius, Di Markus, mana Yohanes. tertulis? Apa yang Yohanes dituliskan oleh menyaksikan. Lukas sama tertulis dengan Matius Markus. Saya minta saksi. Di Loh, mana itu sudah ada yang saksinya. saksi ketika Saksi yang Yesus menuliskan. datang kepada Lukas? Silakan. Nah sudah kan saya tulis, kok harus datang kepada Lukas seperti itu Anda bilang. Saksinya Kan siapa tertulis, ketika kan Yesus datang ke tertulis. Lukas? Kan Anda kan tahu bahwa kita Lukas kan penyelidikan. Siapa yang tahu. saksi ketika Yesus datang ke Lukas? Ini kalau sudah ada apa, itu aja yang ditanya terus. Sudah jelas saya bilang. Harus. Ya, Harus. sudah. Saksinya. Ya, siapa saksinya? Matius. Siapa? Markus. Tertulis di mana? Yohanes. Tertulis di mana? Tertulis di Ya, mana itu? Matius, Markus, Yohanes. Makanya dia mencatat. Tertulis di Lukas mana? mencatat. Ya, Tertulis itu di yang mana? mencatat. Apa yang dia catat, apa yang dia tulis, itu ditulis oleh Tertulis Lukas. di mana? Matius melihat Yesus datang ke Lukas. Tertulis di mana? Sekarang saya tanya juga balik. Al-Quran itu tertulis di mana? Al-Quran itu siapa yang tulis? Belum dijawab. Sudah saya jawab. Al-Quran saya Matius. tidak butuh saksi. Kan udah kubilang. Ya, makanya bisa jadi Al-Quran doi. saya tidak butuh saksi. Enggak apa-apa. Bisa jadi Sekarang palsu. sekarang kitabmu siapa saksinya Yesus datang ke Lukas? Yaitu Matius, Di mana tertulis? Lukas, apa yang dia Di tulis mana? sama? Di Apa mana yang ditulis tertulis? Bukan sama atau tidak. Saya pun bisa meniru tulisan Lukas. Kan dia menyelidiki. Yang saya tanya, Kan saya siapa bilang tadi saksi? dia penyelidikan. Atas penyelidikan siapa dia. saksi yang datang ketika Yesus datang ke Al-Quran itu Lukas? tafsir. Iya. Al-Quran Silakan. itu tafsir. Siapa yang menjadi saksi Dia ketika kan Yesus menjelaskan datang apa yang kepada Lukas? tertulis, apa yang disaksikan oleh Siapa? teman-teman. Saya tidak tanya itu. Nggak Kita bisa. tanya Ya, tentang Anda menyatakan saksi. sesuatu yang doi. Saudara, Bagaimana sih? ini kita berbicara. Anda kan bangga kitab Anda banyak saksi. Sekarang saya tanya, siapa Tulisan yang kitab menyaksikan? Anda. Siapa yang Nah, sekarang saya tahu. tanya. Dari mana Anda tahu bapaknya Muhammad? Kan sudah aku bilang tidak tanya, butuh tanya, Anda saksi. Saudara, Berarti Anda saudara, palsu semua dong, saudara. kalau butuh saksi. Al-Quran tidak butuh saksi. Ya makanya sudah selesai. Kalau Nah, Al-Quran sekarang butuh saksi, kitabmu butuh selesai. banyak saksi. Tolong tunjukkan siapa saksinya Yesus itu kan saya datang ke bawa Lukas. tadi, narasi yang Anda bawa tadi. Anda bilang Jadi tadi tidak di ada. Yesaya tadi tidak ada. Jadi tidak ada Di saksi. Yesaya. Di Jadi Yesaya tidak ada saksi. Jadi tidak ada saksi. Ya di Lukas tidak ada. Oh bagus, dah selesai. Ya kan? Dah selesai kita. Anda kan bilang sama. Teman-teman, dia mengatakan tidak ada saksi. Nah, kembali kepada tema yang Anda bawa tadi. Sabar, giliran saya mengulas. Ketika dikatakan jangan ada Allah asing. Di situ penipuan di Penyelidikan. situ. Penyelidikan. Di situ penipuan dengan Anda menerjemahkan Allah asing. Di situ tidak ada Allah asing. Di situ adalah Tuhan asing. Kalau dia mau diarabkan maka ilah, Ilah bukan itu, Allah. ilah, Bo. Diam dulu, Ilah, diam dulu, ilah, diam dulu, ilah. diam dulu. Penyembah Yesus palsu, diam. Saya sedang membahas ucapan Anda, kebohongan Anda tadi. Nggak usah sampai ke sana. Panas begitu, sabar aja. Tunggu, Anda diskusi menang saudara. kalau panas. Tunggu, saudara. Kalian Tunggu, yang tunggu, bohong. tunggu. Anda kalau tunggu, panas tunggu. baru diskusi. Tunggu, Kalau Anda diskusi normal. Tunggu, saudara. Kalian Tunggu. yang Saya bahas dulu ya penyesatan Anda tadi. Anda mengatakan begitu jangan apa-apa. ada Allah asing, kan gitu. Oke? Allah yang datang, Tuhan yang datang kepada Bani Israel, Rabbus samawati wal ar, Maha suci lagi Maha tinggi. Yesaya 5 nomor 16. Tuhan yang datang kepada Nabi Muhammad, Maha suci Maha tinggi. Dan yang disebut Maha suci Maha tinggi itu cuma satu hakikat. Bandingkan dengan Tuhan yang datang kepada Karisteng. Kau baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dewa datang kepada Paulus, menceritakan dirinya kepada Paulus, mengosongkan dirinya dari kedewaan, lalu mengambil rupa manusia, berinkarnasi menjadi manusia, lalu taat sampai mati di atas tiang salib. Apakah itu Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub yang mati di atas pohon? Jawab. Ya penjawatan Allah kan sudah dijelaskan. Paulus itu Saya ulang pertanyaan saya. Apakah Tuhannya Bani Israel yang berinkarnasi menjadi daging dan mati dibunuh oleh ciptaan? Jawab. Bukanlah. Tuh. Orang Yahudi datang tuh. Pada mulanya Allah firman apa itu? Tidak ada cerita. Ini berbicara mengenai ilah asing. Iya, kita tanya dulu, pada mulanya firman. Ilahnya Apa itu Bani firman? Israel. Ada tidak ilahnya Bani Israel mati dibunuh oleh orang manusia atau ciptaannya? Kalau yang jelas, Ada nggak? kalau yang jelas Ada jelas memang ilah asing itu
Apa? Israel tidak kenal. Siapa Karena bilang? rujukan tidak pernah ada. Siapa Ya, bilang? Saya tanya samamu. Saya yang bilang. Saya tanya samamu. Apakah ilahnya Israel juga adalah ilah bagi kota Mekah? Jawab. Bahasanya mereka, bahasa mereka tidak bahasamu. Apakah Nabi Tuhan cuma yang datang kepada disembah bahasa oleh Israel. Abraham, Ishak dan Yakub juga adalah Tuhan bagi negeri Mekah atau bukan? Nggak ada negeri. Ya kalau umumnya semua Tuhan. Tuhan akan yang percaya. disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Tuhan alam semesta. Berarti Iya, betul termasuk semua. Tuhannya kota Mekah. Tapi tidak bahasa sana, bro. Sudah jelas tertulis. Memang begitu. Apakah sudah. Tuhannya Abraham menggunakan bahasa Yunani? Ya saya tanya sama kamu, apakah dari bahasa dari pertama sampai dengan sekarang bahasa ada pakai bahasa Arab? Jadi Tuhannya Bani Israel itu Ada tidak Nabi bahasa pernah Arab? berinkarnasi menjadi Ada Nabi bahasa kucuk. Arab? Ada nggak Nabi berbahasa Yunani? Iya, ada ya. Jadi Yesus lah. Allahu Akbar, Masya Allah. Kalian itu kalau belajar berbicara mengenai debat agama kayak gini jadinya. Bertanya kita jawab. Pertanyaan saya, ilah asing, ilahnya Ya. Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah ilah pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Yang datang kepada Bani Israel, yang datang kepada Nabi Muhammad adalah ilahnya Israel yang maha tinggi, maha suci. Sedangkan ilah yang datang kepada Paulus adalah dewa yang inkarnasi menjadi manusia lalu mati dibunuh oleh manusia. Asing nggak tuh? Asing nggak? Asing Inilah yang ada ilah jadi manusia, jadi bayi. Asing nggak? Rujukan yang ada. Kamu sekarang pakai Asing Paulus, tidak kan? Anda ketika pakai pencipta Paulus. langit dan bumi kemudian datang jadi bayi. Asing nggak? Anda pakai Paulus. Asing tidak ketika ada Ya, pencipta Anda pakai langit dan asing bumi kalau menjadi pakai bayi. Paulus. Asing nggak? Asing kalau pakai Paulus. Asing kalau pakai Paulus. Asing nggak ketika kemudian Apa Tuhan Matius, datang Markus, menjadi Lukas, bayi? Yohanes, Asing asing nggak? nggak? Nah, Matius, Markus, Lukas, Asing Yohanes, asing tidak nggak? ketika pencipta langit dan bumi menjadi bayi. Asing nggak? Asing tidak ketika Tuhan pencipta langit dan bumi minum cucu. Nyem mama minum cucu ma. Hina saja. Mama minum Kalian kan cucu. kalian kalau sudah bingung, sudah nggak jelas begitu. Mama. Asing tidak tuh? Saya tidak mau Asing menjadikan tidak agamamu. ketika Tuhannya Bani Saya tidak Israel menjadikan tiba-tiba Al-Quranmu. minum cucu. Asing tidak ketika Tuhannya Bani Israel kok tiba-tiba emut puting. Asing nggak? Namanya Asing jadi nggak? anak. Namanya jadi Asing anak. tidak tetap tuh. harus minum susu. Tuhan jadi Kalau bayi. jadi anak tidak Tuhannya bisa minum Bani susu, Israel bro. pakai Itu popok. bukan Nauzubillah manusia. summa nauzubillah. Ini penghinaan yang sangat luar biasa. Ya kamu yang menghina. Kamu Lalu yang siapa yang menghina. lalu siapa yang minum cucu? Isa Puting siapa? Kamu yang Tuhannya siapa? menghina, bro. Tuhannya siapa yang kau Saya ceritakan tidak minum membawa cucu? Quranmu loh. Kalau saya bawa Quranmu tertulis lagi di sana, bro. Siapa Ada, tapi punya saya nggak perlu Tuhan bawa. yang minum cucu? Mama Siapa minum tuh? cucu. Siapa Tuhan yang punya nonot di sana juga? Pisah-pisah tete yang besar. Siapa punya Tuhan yang Lukas punya 2 nomor memberikan 2122. Ya, Nonotnya siapa Tuhannya juga? Kristen Nah, dipotong. Apakah jangan kau Tuhannya baca Bani dalilmu. Israel punya nonot dipotong? Tidak. Jadi Tuhanmu itu Tuhan asing, kawan. Ya. Sadari Ya, itu, sadari apa-apa. kawan. Sadari. Kristen itu kelompok asing dari agama samawi. Tuhannya Yahudi, Tuhannya umat Islam itu adalah Tuhan yang sama. Ya, itu terjemahan, belum terjemahan di kamu. wal ar. Allahu la Bro, ilaha illa sudah nggak bisa huwal diskusi hayyul langsung, bro. qayyum. Ulangan 32 nomor Berdiskusi 39. ini, Akulah taksi Tuhan, sendiri. akulah Tuhan Satu yang lawan maha satu, menghidupkan Ari. dan maha mematikan. Sedangkan Tongor Tuhan aja. asing yang dihidupkan dan dimatikan. Betul? Betul? Congor mute. Tuhan pencipta langit dan bumi menghidupkan dan mematikan. Al-Quran surah Al-Baqarah, surah Ya, kalian. Yasin, Kalian Al-Quran itu. Al-Quran ayat kursi menjelaskan pencipta langit dan bumi maha menghidupkan, maha mematikan. Tuhannya Bani Israel ulangan 32 nomor 39 maha menghidupkan, maha mematikan. Tuhannya Aliceng dimatikan, dihidupkan. Sama enggak tuh? Sama enggak? Sahabat juga telah menyesatkan Amangga. manusia. Amangga. Tiga montok. Amangga. Tuhanmu punya. Amangga. Surah Al-Baqarah
Ya, Nah. kemudian ayat kalau di kursi surga ada Ulangan montok-montok itu apa? 32:39, Tuhan itu maha menghidupkan Tak usah dan maha berhina-hina. mematikan. Tuhan nak keliteng. Janganlah kita menghina-hina. Nanti Bukan kita hina balik, menghina, kita terima. ini fakta, ini Loh, saya real. juga fakta. Kalau kau menganggap bahwa Tuhan mati dan Tuhan dihidupkan itu adalah menghina, berarti kau yang hidup dalam kehinaan. Karena Tuhanmu terbukti mati, Tuhanmu terbukti dihidupkan. Saya tidak Asing perlu kan? pakai Al-Qur'anmu. Lebih Asing kan? Al-Qur'anmu. Asing Yesus datang, kan? Yesus Asing datang dong. menceritakan Masa ada surga Tuhan itu minum tidak cucu? Tidak ada di surga. Tuhan. Oh Tuhan sini Di Tuhan. surga itu tidak ada kawin mengawin. Aku ingin netein kamu Tuhan. Sini nak, yang adalah Tuhanku sendiri. Anakku kitab yang adalah kita Tuhanku sendiri. tidak ada jelaskan Nuni cucunya surga mama itu dong. punya Itu istri asing nggak tuh? banyak. Asing tidak Tuhan minum cucu? Asing nggak kawan? Asing. Ayo, tanya samamu. Asing nggak Tuhan minum cucu? Tidak. Seks bebas itu Tidak. ala asing. Surga itu ada seks bebas itu ala asing. Loh, Nggak asing di India ada di India yang Tuhan ceritain juga di India. Ada parah. Kalau seks bebas masa Allah benar itu? Yesus datang menyampaikan kebenaran. Kalian menceritakan tentang sesuatu Lalu yang untuk enak-enak apa di surga. 100 Bahkan istri? Romi, Pak Romi, Untuk yang apa asing Yesus itu, menjanjikan yang 100 asing itu istri di kepada surga bisa pengikutnya? minum hammer. Asa Saudara, di surga bisa minum anggur, bisa minum Saudara, hammer. ada. untuk apa Yesus Miut-miut. menjanjikan? Saudara, Saya untuk bukan apa sekelas Yesus? kelas edis ya, saya masih anak kecil. Untuk Jangan apa Yesus miut-miut. menjanjikan 100 istri di surga? Untuk apa? Nggak ada, kamu aja yang terjemahkan. Matius 19 nomor 29. Terjemahanmu itu. Matius Apakah dengan 19 pelipat begitu maksudnya pelimpahan begitu kamu rasa itu suatu yang Matius apa? 19 nomor 29 Yesus Jangan menjanjikan terjemahkan. pengikutnya 100 Apakah istri. kalau 2 kali lipat? Apakah berlipat ganda Anda maksud itu? 100 kali lipat. Setiap perbuatan dosa, setiap perbuatan 100 kali lipat. Meninggalkan istri. Barang siapa yang meninggalkan istrinya, maka dia akan mendapatkan istrinya 100 kali lipat nanti di surga. Cie. 100 Nggak ada kali lagi lipat tertulis nih. begitu. Mana tertulis begitu? Mana tertulis begitu? Matius 19 nomor 29. Ya coba baca Silakan. Matius, saya baca. Silakan. Jangan mute ya, jangan mute ya. Silakan. Matius Silakan. berapa? Matius berapa? 19 nomor 29 ada tampilkan versi KJP-nya. Silakan. Nggak, saya punya Alkitab sendiri. Saya tidak percaya kalau yang di Indonesia ini. Harus Oh, ya percaya sudah. yang lebih tua. Kalau ada KJP ada keluar lebih dari tua Indonesia, daripada Lai. bro. KJP lebih tua daripada Lai. Terserah Anda bilang apa, kita Ya, ya menghormati memang kayak pemerintah gitu. kami. Mau Ya kayak sudah, mana? berarti palsu. Di situ tertulis dan barang siapa meninggalkan istrinya, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat nanti di surga. Bukan begitu, bro. Silakan KJP-nya, silakan Anda tampilkan KJP-nya, silakan. Nggak ada begitu. Nggak ada Sakit. seperti itu. Yesus menjanjikan Jangan itu kepada terjemahan muridnya, suka-suka. bukan kepada Giliran Kristen. kita terjemahkan kalian punya Al-Quran. Oh itu perlu. harus pakai Sakit. ahli ini, ahli itu. Sakit. Nggak ada, bos. Sakit? Aman. Matius 19:29. Kenapa kamu nggak berani baca? Bukan ada pernah banyak. Saya baca tapi Anda akui. Dan setiap orang yang karena rumah. Saya baca. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 Itu kali lipat ladangnya itu dan akan memperoleh hidup yang kekal. Itu dihapus saudara itu KJP-nya sudah ada, istri Pak. gitu. Itu kan sudah terserah istri, terserah Anda bilang istri ke, Anda mau bilang apa? Apakah itu maknanya? Apakah maknanya begitu? Sendel, loh. Loh, Kamu kok jangan siang panas. Saya santai. Loh, di situ yang Saudara, panas, kamu potong-potong. jangan panas. Sekelas Jumat Karena- begini, aduh, sekelas Jumat Jangan melawan anak panas, kecil. jangan panas. Saya tidak panas cuma santai. Anda yang panas, dihina-hina. Yesus itu Saya menjanjikan tidak pernah pengikutnya. hina. Saudara, Yesus itu menjanjikan kepada pengikutnya Petrus dan Ya baca dulu teman-temannya. konteksnya apa itu Bukan meninggalkan kepada itu Anda, apakah dapat di surga Kristen. seperti itu? Beda Tidak ada kawin antara mawin di Yesus surga, bro. yang datang kepada Bani Israel dengan Yesus yang datang kepada Paulus. Itu beda oknum. Tidak ada kawin Beda mengawin di oknum. surga. Kawan. Beda oknum. kawan. Makanya Allah asing bagi kami. Maka Allah asing gimana itu kami yang minum percaya? cucu. Sedangkan dari jangan kau undang lagi dari ah. surga datang Bikin malu, informasinya tidak ada seks.
tiba-tiba ada seks. Siapa bilang Sama nggak ada dong di seks? dunia. Siapa bilang nggak ada seks di surga? Nggak ada. Ya Siapa berarti bilang? Anda punya surga. Mana dalilnya? Anda punya. Di surga nggak ada Anda punya seks. Mana surga. dalilnya? Anda yang punya. Anda yang punya. Mana Kami dalilnya? nggak ada. Tidak Mana ada. dalilnya? Tidak ada Ayo. tertulis seperti ada. Lalu seks di untuk surga. apa kelaminmu Selesai. nanti di surga? Untuk apa kelaminmu nanti di surga? Ya kami menyembah Tuhan. Kenapa? Untuk apa Selesai. kelaminmu saya tanya? Ya kami Kelaminmu menyembah untuk apa? Tuhan. Dan Kelaminmu hidup yang saya sesuai tanya dengan untuk apa? kebenaran. Kelaminmu untuk apa? Kenapa? Kelaminmu Ya untuk apa ada nanti di saja surga? yang pakai kelamin di sorga. Iya. Kalau kami tidak. Kelaminmu Anda nanti di surga silakan, ngapain? karena memang itu paham kalian kan. Tapi Surga Yesus kalian menjanjikan itu kan 100 enak-enak. istri bagi pengikutnya. Untuk apa di sorga saya lakukan hal yang sama di Tapi bumi? Yesus Ngapain kawin saya ke mawin di surga. Yesus kawin mawin, gimana dong? Ngapain saya ke sorga lagi kalau kamu minta saya harus nikah lagi? Seperti Iya kau faktanya bilang. Yesus kawin mawin di surga gimana Ya dong? itu kan bukan kiasan aja itu. Alah, Bukan kau bilang alah, satu kebenaran. kiasan lagi. Udah tahu kiasan. Loh, Anda harus pakai terjemahan loh. Giliran Yesus kawin mawin kiasan. Loh, ya memang kita dijatakan sebagai pengantin pria, pengantin wanita. Tapi itu kiasan. Kiasan Bukan lagi. suatu yang Anda bilang sesuai Kiasan kenyataan. lagi. Alamak. Kalau Anda itu kenyataan, nggak Nah usah sekarang kalau di dipungkiri. surga makan dah Anda nanti. Ya urusan Tuhan dong. Iya Bukan kau urusan minta pakai Tuhan. nonakmu. Saya Nggak ada tanya di seperti surga itu. makan dah nanti. Urusan ya itu sorgamu. Kalau sorga saya tidak ada. Tidak makan. Kalau Ya, ada terserah dalilnya, saya, firman. kalau ada dalilnya di Kita kan surga hidup dengan makan Tuhan. gimana? Kita hidup dengan Tuhan. Hei, kalau ada dalilnya di surga makan gimana? Ya terserah. Mau makan kayak kita mau minum itu firman Iya. semua. Lo begitu tertulis. Akan minum anggur. Aduh, Masa parah kita ini. mau pakai sesuatu dalil yang kita nggak tahu? nggak Yesus tertulis? nanti makan minum di surga. Ya perjamuan disebut situ ada perjamuan murid-muridnya maksudnya perjamuan makan makan minum. biasa, makan kambing, makan sapi. Nah, kalau Jangan murid-muridnya menerjemahkan salah Yesus situ. makan minum, berarti dia punya lambung. Kalau ya, dia itu punya kalian lambung, punya berarti berarti. dia Ya, memang punya punya lambung, nonot. Yesus di dunia. Nah, kalau Yesus di dia dunia punya punya lambung. nonot, berarti apa gunanya itu nonot? Ya pakai kencing. Loh, kalau udah kencing mati lah kita. Di surga cuman pergi kencing di surga. Loh, terserah. Karena Parah ini pikiran agama. kita, karena pikiran kalian Parah, itu pikiran parah, duniawi. parah. Ke Di surga surga pergi sana kawin kencing. mengawin, makanya Yesus mengutuk. Yesus mengutuk setiap Allahu orang yang punya Akbar, pikiran Masya kawin Allah. mengawin. Karena Masya Yesus Allah. Di bilang mana apa di Yesus surga? Di mengatakan surga itu bahwa di tidak ada surga tidak ada kawin kawin mawin? Di mana? Tidak ada, memang Yesus bilang tidak ada seperti kalian waktu Di mana? Di mana? Di mana? Saya tanya di mana, bro? Di mana? Di mana? Di mana dalilnya di surga nggak ada kawin mawin? Mana Ya, dalil? maksud kawin mengawin seperti keinginanmu. Ya mana dalilnya? Mana? Iya, tidak seperti kawin mengawin Ih, yang keinginanmu. Sedangkan di dalam Yang 1 kau tadi Korintus kan 2 keinginan nomor daging, 9 yang kau maksud dikatakan kawin mengawin begini. yang seperti kalian habis Apa kawin yang tidak bulan pernah madu. dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Itu disediakan. Allah untuk Apa mereka itu? yang Apa yang tidak mengasihi dilihat? Dia. Apa yang tidak dilihat di Oke. dunia? Berarti Apa yang tidak dilihat di dunia? Berarti segala Apa yang tidak sesuatu yang tidak ada dalam pikiranmu itu bisa Dunia, saja disediakan dunia ini di kan, di sana. dunia Gitu. Iya, di dunia ini kawan. tidak ada. Saya seks bebas di dunia. Saya seks bebas lagi di surga. Untuk apa sudah Kok ada di seks dunia? bebas sih? Kok seks Nah, kan bebas? contoh, Anda bilang tadi kan, Kok apa kata yang seks tidak bebas dipikir, gimana apa yang sih? tidak dilihat, didengar, tidak ada. Semua Setuju banget disiapkan sama untukmu. seks. Apa itu yang disiapkan? Padahal kan seks nggak bukan sesuatu hal yang dosa dengan seks. Dia munafik Loh. dia. Jadi Dia maksudmu di munafik. surga apa seks-seks? Itu kan surga mau bukan Loh, loh, kami, loh, loh, bro. loh, 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 loh. Jangan paksakan di Kristen punya surga seks. Jangan lolo. Loh, Segelas gurunda kok kayak gini. Aduh. Jadi di surgamu tidak ada seks. Tidak ada. Jadi kamu jadi apa di sana? Ya, sama dengan malaikat kata firman Tuhan. Itu di hari kebangkitan, bukan di Ya surga. terserah. Iya terserah lagi. Loh, Itu kamu bukan kan di bilang surga. malaikat, masa sama ikuti Alkitab? Itu bukan di Itu Alkitab surga. tertulis ya sudah, nggak usah tambah Kalau lebih, nggak usah Anda dikurang-kurang. mengatakan Anda hidup di surga seperti malaikat, berarti ada kemungkinan Anda akan membangkang menjadi iblis, betul? Ya bisa jadi kalau pemikiranmu. Bagus itu. Ya, Kalau pemikiran saya lebih baik saya kemudian bersetubuh dengan wanita yang disiapkan oleh Tuhanku untukku Di sorga. daripada saya jadi setan. Di sorga, di sorga. Iya. Kau pilih Di sorga. mana? Kamu pilih mana? Bersetubuh dengan lawan jenismu daripada kau jadi setan. Loh, saya tidak mau jadi sama semua. Lah, kamu Saya tidak tadi mau. mengatakan seperti malaikat. Iya, Ayo. tapi tidak Iya. jadi. Saya kan itu kan pilihan. Pilihan. Ayo, Kok apa? kena kau. Kenapa? Pilihan. Malaikat Pilihan. itu bisa jadi setan nggak? Iya, pilihan.
Ya aku tanya sama kamu, malaikat itu bisa jadi setan nggak? Bisa. Bisa. Berarti Jujur, kamu kan jujur. berpotensi Saya di kan surga jujur. nanti jadi Jujur, kan? setan. Loh, siapa yang mau jadi setan? Saya tidak mau pilihan. Anda dikasih Tidak bisa pilihan. kawan. Tidak bisa kamu tidak jadi setan. Kenapa Buktinya, sekarang ini kamu masih di dunia. Kau punya nonot. Coba kau Ya. tahan 10 tahun tidak bersetubuh. Habis itu kau lihat perempuan. Bisa nggak? Ya bisa dong. Tersiksa nggak Bisa kamu? dong. Ya siksa sebenarnya Tersiksa nggak? pribadi. Kalau di dunia saya pribadi dunia iya. Secara pribadi dunia tersiksa. Betul. Nanti di Makanya surga apa yang kamu, tidak dilihat, nanti apa kamu yang di tidak surga, didengar, hei dengar, apa nanti yang kamu tidak di surga, dilihat, didengar di segala pikiranmu, itu yang kesempurnaan disiapkan Allah. Tuhan siapkan, wanitanya sempurna di sana. Terus kamu melihatnya, tapi Bro, nonotmu tidak berfungsi, tersiksa tidak kamu? Saya jadi bikin Tersiksa nggak? aja. Contoh ya. Tersiksa tidak? Sekarang saya tanya dulu. Kita diskusi. Jadi saya kalau tanya. kamu nanti masuk surga saya nggak bisa diskusi, dan kamu nggak bisa seperti bertanya. malaikat, Nggak bisa saya namun bertanya. kemudian kau melihat perempuan kau tidak bisa, melihat makanan kau tidak bisa, melihat minuman kau tidak bisa, kamu hanya memuji-muji saja. Lalu kamu bisa Assalamualaikum. memberontak menjadi setan. Kenapa? Kalau standar- Karena kalau standar kamu burunda, akan rindu burunda. Orang panggil menjadi anak burunda, manusia. toh. Orang panggil anak Kamu burunda. akan rindu Kalau Anda makan pakai standar makanan. seperti itu di Kamu surga, akan makan rindu minum. kepada istrimu. Kamu akan rindu kepada minuman. Karena Saudara, kamu tidak bisa makan dan minum, saudara, maka kau jadi dulu. setan pemberontak. Kalau standar malaikat surga, saja, kita cuma- malaikat saja, manusia suci, menurutmu itu bisa memberontak jadi Burunda, setan. kok masa cuma Apalagi standar kamu. Apalagi kamu yang manusia ini yang pernah merasakan bersetubuh, apalagi kamu yang pernah merasakan Bukan. minuman, apalagi Jadi kamu yang bagian pernah baru merasakan itu, makanan. Begitu di masuk dalam dalam kehidupan yang kekal, kamu rindu makanan, kamu rindu istrimu, tapi ternyata nggak bisa lagi. Akhirnya kau berontak jadi setan. Wah. Jadi gini loh. Oke, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Kalau Anda pakai standar Hidup jadi Kalau Anda malaikat pakai bisa standar- berpotensi jadi setan. Hai. Saya tanya dulu. Kalau pakai standar kan standar surga seperti itu. Coba dengar dulu. Saya kasih satu logika sama Apa itu? Apa itu? Yesus aja kawin maui Elon di Musk, sana. coba dengar Dan dulu. Yesus Elon tidak Musk, pandang bulu loh. coba dengar dulu. Yesus tidak pandang bulu di sana. Laki perempuan Coba dengar diangkat dulu. semua Iya, tuh. iya, saya bilang. Iya kan? Saya gini. Coba. Kalau Laki Elon perempuan Musk jadi orang mempelai terkaya, wanita coba semuanya. dengar dulu. Yesus kan? Laki Nggak bisa perempuan berdiskusi. dijadikan semua mempelai Anak wanita. kecil aja lawan, Iya kan? anak kecil aja Betul lawan nggak? dengan cerewet. Saudara Tolong. Romi, betul nggak? Ya. Laki perempuan jadi mempelai wanitanya Yesus, benar nggak? Ya, betul. Asik. Ahai. Iya. Mantap. Sekarang boleh saya jawab lagi. Boleh saya ngomong. Boleh saya ngomong. Tidak bisa kubayangkan Pak Bom betisnya berbulu, Nah, boleh pahanya saya ngomong, berbulu, boleh pakai saya hat ngomong. tinggi, pakai gaun pengantin, Nah, boleh saya ngomong. bulu matanya panjang. Boleh saya ngomong, Kak? Jalan di atas panggung. Sekarang saya tanya. Bom pakai gaun pengantin, betisnya berbulu, Hai, hanya kasih berbulu. mute-mute terus. Bulu Tanya- matanya tanya saya panjang, jawab. terus dia pakai pemerah pipi, jadi mempelai wanita Bom. Lucu ya, lucu. Iya. Saya Puding Ibrahim menggunakan gincu, Standar jeruk. pemerah pipi, pakai wig, kemudian pakai hat Perunda tinggi, kayak pakai gaun gini loh. pengantin, Dengerin. dalamnya kayak Superboy, dalamnya di luar. Udah mau lawan Rumi yang kecil aja sudah Hai, lucunya. Laki-laki jadi mempelai wanita. main aja. Baru main Jadi gini TikTok. loh, di Wahyu itu ada Astagfirullahaladzim. langit baru. ya Allah karim. Jadi dibaca dulu Laki-laki jadi di Wahyu mempelai itu. wanita. Wahyu itu Apanya yang jadi puting? Enak bisa, Mampus sudahlah. Standar surga kalian seperti itu. Aduh, parah. Wah. Dunia, orang kaya di dunia bisa punya 1000 itu. Allahu Akbar, Jadi orang Masya kaya saja Gini Allah. loh, nanti Lebih kita di surga baik itu saya banyak ada istri langit. di surga daripada saya memperistrikan laki-laki di surga. Itu benar itu Hancur, Mama. kata Bang Juma itu. Ay, benar ada pula. langit baru bumi baru di Ay, Wahyu gitu si loh. Kepas ini kan kepalanya botak. Bayangkan aja tuh kepalanya dikasih bedak, habis itu Dengar dikasih dulu. wig, pakai gaun pengantin, hak tinggi. Tadi ada kita bicara surga. Mampus Memang dah. nanti ada Alamak. langit baru bumi baru gitu loh. Astagfirullahaladzim, Jadi ya Allah ya ini Karim. dilahirkan Bagaimana ini baru, teman-teman? Aduh, ya, parah. apa yang seperti kebiasaan kita di dunia Oke, ini. Saudara Kepas, Ya, benarkah Saudara Kepas nanti di surga Anda menjadi mempelai wanita? ya iya benar.
Jadi gini loh, kalau nanti enggak dengar dulu nanti yang dia bicara gitu loh. Nanti Bulu dadamu banyak bro, betismu banyak bulunya, berkumis, berjenggot, langit habis baru bumi itu baru kepalamu botak, itu. jadi mempelai wanita. Izinkan aku tertawa. Silakanlah tertawa sepuasnya, mumpung masih gratis. Iya dong. Mempelai wanita si Kepas nanti di surga. Maju. Aduh bisa ketawa. Bilang aja nak, kalau bisa 72 bidadari bilang lah. Saya lebih baik Itu- tidur itu dengan enggak, 1000 tunggu bidadari daripada tidur dengan Kepas. Tunggu loh, Jom, itu jelas nggak itu? Nggak, tunggu dulu. Itu 72 bidadari itu udah pasti nggak itu? Udah pasti nggak itu? Allahu Akbar. Mending saya tidur di kerumuni bidadari 1000 daripada saya satu orang dengan Kepas tidur. Mama, ampun mama, ampun. Tidur dengan laki-laki dadanya berbulu berotot. Pipiku dicium sama orang yang berkumis. Ma, tolong ma. Ampun dah. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Saya ulang lagi bertanya, Saudara Kepas, benarkah nanti di surga Anda menjadi mempelai wanita? Benarlah. Ya. Mama hancur. Mama hancur. mama Hancur. 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 Hancur dah, hancur. Dunia persilatan hancur. Aduh. Saya tidak bisa bayangkan pendeta Joshua Teu kemudian Esra Soru jadi mempelai wanita. Mama hancur dunia ini. Hancur. Di sana memang Aduh. nanti di surga, Aduh. tengah-tengah Saipudin Ibrahim, mulailah sekarang Wahyu kalian itu itu kan ada langit menggunakan baru, bumi gaun baru. pengantin. Artinya apa? Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Agama kok gini kali ya. Berhasil Yesus Kristus membuat kalian mati akal. Jadi laki-laki mempelai wanita nanti di surga. Aduh, ada nggak yang mau murtad nih? Ayo, yang laki-laki ada nggak yang mau jadi mempelai wanitanya nanti Yesus di surga nih? Ayo. Awe puang iman ras yang gue tay. Ras yang gue tay. Aduh. Habis air mata menangis gara-gara sedihnya cerita ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi ada saatnya kemudian kita tertawa. Kalau sampai pada pembahasan ini pasti kita tertawa. Ada masa di mana kita serius kalau sampai kepada diskusi yang memberikan edukasi orang intelektual. Tapi ada saatnya kita tertawa ketika lawan diskusi kita itu hanya doktrin dan dogma, kan gitu ya. Ada saatnya bawa pedang lagi ya. Iya, ada bawa saatnya. Ya, ketika bangsa dan negara kita ini diperangi, maka itu saatnya kita angkat senjata. Ada saatnya kita tertawa ketika hal-hal yang tidak masuk akal dan itu Beda bagian dong, daripada materi Bang kepentingan Juma. agama, kan gitu. Pisahkan hal bernegara dengan agama gitu loh. Oh, nggak bisa karena agama kami memerintahkan cinta tanah air, nggak bisa. Iya, cinta tanah air kita tuh cinta Kau tanah ganggu air. negara Gini kami loh, yang kami Bang cinta, Juma, jangan yang kami cintai ini, seolah-olah ya hati-hati aja. Kita Gitu warga negara ceritanya. itu seolah-olah Kristen itu nggak cinta tanah air, nggak boleh mendiskreditkan gitu, Bang Juma. Oh enggak dong. Islam itu memang cinta tanah air dia. Iya, kami Bahkan Kristen juga perintahnya cinta untuk tanah taat air kepada kok. negara. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Perintahnya untuk taat kepada presiden. Itu Islam tuh. Aduh. Jadi kalau presiden mengatakan angkat senjata, umat Islam dengan satu komando ya angkat senjata. Begitu kawan. Iya, Ya, cuman jangan yang- seolah-olah yang saya kita hanya gini loh, kemerdekaan negara ini bukan satu kelompok yang membuat, tapi bangsa Indonesia Tidak, keseluruhan saya tidak gitu bercerita loh. tentang kelompok lain. Saya bercerita Islam. Islam jangan diragukan cintanya terhadap negara ini. Ya sama Ketika juga ada yang Kristen, jangan diragukan lagi. mana Kenapa? dalilnya? Mana dalilnya cinta tanah air di Kristen? Mana?
Apa Ada tuh? nggak? Kasihilah Di dalam musuhmu perjanjian kalau di baru kan Kristen. dibilang, Kasihilah musuhmu kalau di pemerintahan, Kristen. karena itu dari kerajaan Allah. Apalagi? Kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Jadi kalau Bila ada musuh pipimu datang ditampar ingin menjajah kiri, negara ini, kasih pipi kanan. Jika ada 2 helai bajumu, berikan kepada orang yang tidak punya baju. Itulah. Jadi tidak mungkin lah kalian ikut perang, nggak mungkin, itu mustahil. Apa ini topik kita? Yesus saja dulu. Kembali ke Yesus, Sang Juru Selamat, Elohim Yahweh. Udahlah kawan, saya masih sakit perut. Salam juga enggak? Oh, udah kabur ya. Penyesalan Glenn menyangkal Yesus sebagai Tuhan, itu aja sih. Iya, yang saya tertawa itu karena saudara-saudara Kristen jadi mempelai wanita, itu ajanya. Sebenarnya nggak apa-apa. Sebenarnya kan nanti di kerajaan sorga, langit baru, bumi baru, nanti kan ada. Iya, kenapa nggak jadi mempelai laki-laki? Kenapa? Kenapa harus jadi wanita? Kenapa? Pingin kali jadi LGBT. Makanya LGBT itu mengatakan, jangankan di dunia, di surga pun nanti ada kok. Jadi tidak disalahkan juga pendeta-pendeta gereja-gereja yang menikahkan ya sesamanya, karena mereka membaca bahwa jangankan di dunia, di sana aja kita mempelai wanita kok. Jadi nggak apa-apa di antara kita ada yang jadi wanita untuk semalam. Kan gitu, bro. Itu data. Jadi jangan disalahkan juga gereja-gereja yang menikahkan sesama jenis, karena memang mereka nanti juga ya sudah latihan memang di sini. Nanti di surga nggak lagi terlalu banyak penataran, tidak terlalu banyak lagi ospek. Jadi kalau ada gini, bentar dulu. Kita gini, kalau ada misalnya nih, kalau ada gereja yang meresmikan pernikahan sesama jenis, itu ya itu karena latihan. Dengar dulu, gantian dulu Bang Juma. Gini. Itu latihan untuk jadi mempelai wanita di surga. Bukan, itu sesat gitu loh. Loh kok sesat pula? Bagaimana pula yang di surga jadi mempelai wanita? Kan latihan. Kan latihan sekarang udah dilatih memang. Jadi tidak disalahkan gereja-gereja itu berdasarkan konsep agama saudara. Jangan juga disalahkan. Daripada nanti di surga baru latihan, kan udah enak toh. Kalau sudah punya pengalaman segala sesuatu itu, kalau sudah pengalaman, langsung lolos. Kan begitu. Sebenarnya enak jadi Kristen, sudah ditebus. Ya enak lah, cuman yang tidak enaknya itu karena kita jadi mempelai wanita. Mana ada coba penebusan, coba darah Yesus, coba. Mana ada? Iya, enak memang. Cuman yang jadi masalah itu ketika laki-laki jadi mempelai wanitanya, itu yang tidak enak. Coba. Yesus yang enak itu kalau laki-laki jadi mempelai laki-laki. Ya, kita melakukan dosa. Coba saya tanya, Datuk, gitu loh. Datuk, Abang Otak Waras, aku mau nanya Abang, otak waras abangku. Siap. Enak Bunda. tidak menjadi mempelai wanita, Bang? Malam pengantin abang ini jadi mempelai wanita, enak gak? Mana enak Bunda, geli. Aneh-aneh aja. Jadi gini Bunda, dibilangnya enak jadi Kristen. Saya mantan Kristen sudah sadar tidak mungkin. Halu mereka lihat Bunda. Otak waras. Halu kau bicara halu kau. Kalau kepas ya enak. Kau kan nggak baca Alkitab dengan keseluruhan, makanya kau sesat. Saya ini penginjil, pakar Bible. Coba tanya lagi si Kepas, benar nggak nanti di surga Kepas jadi mempelai wanita? Mana tahu berubah? Benar, dari tadi bilang benar, Bro. Sekali lagi, benar nggak saudara Coba, Kepas Kepas. nanti di surga jadi mempelai wanita? Ustaz Ari, benar Kepas. Jadi gini loh, mantanku yang di dunia ini, si Fitri, yang lain-lainnya nanti ada di surga gitu loh. Ya tapi apa bedanya? Si Fitri kamu bertemu, tapi kamu bukan lagi Kepas, tapi Kepasiwati. Gimana caranya? Kepasiwati. Tadi di dunia kita lawan jenis, sekarang kok kita sama-sama ya? Apa? Kamu dipanggil Kepasiwati nanti di sana sama si Fitri.
Karena kau juga sama mempelai wanita juga. Bedanya kamu berotot, punya betis berbulu, dadamu berbulu. Mereka masih mulus. Ada yang punya stok ketawa nggak, pinjam? Aku udah habis. Aduh, parah. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim, saya Aku berlindung hanya kepada mau Allah menyelamatkan dari segala klien, candaan ya. yang berlebihan. Tapi kalian nggak mau, ya kan? Kalian nggak mau. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ayo teman-teman istighfar teman. Ini menjelang buka puasa. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Oke, lanjut. Sahabat-sahabat, Makassar sudah mau buka puasa. Ya, ini ada Sancan Gurunda. Sancan ini Islam Kristen, Sancan. Saya mau buka, kawan. Mau buka dulu, Bang. Mau Iya, pilih-pilih kawan pengantin. Saya mau kirimkan hadiah untuk saudara Kepas. Ya, Marco dulu Gurunda. Gantian dengan Ustaz Tata. Ya, ini ada Ustaz Tata kan. Ya, Sancan dulu. Sancan Islam Kristen, Sancan. Kristen. Oh, Kristen. Ya, sama Ustaz Tata ya. Bunda udah capek tuh. Ya, silakan Pak Ustaz Tata. Langsung digas saya. Ayo cepat screenshot, katanya mau screenshot dengan Gurunda Juma. Habis itu turun. Sudah. Sudah Uti. Sudah ya. Tekan Ustaz Tata. Lanjut Ya, Ustaz. mau dialog apa ini? Sorry, saya baru berbuka puasa jadi Aduh, berbuka puasa. ya baru masuk semua kekuatan jadi Silakan Bang, apa yang kamu kuasai Bang? Bibelnya apa yang dikuasai? saya hanya ingin bertanya aja, emang ada pertanyaan aku yang karena bro Oh, oke, silakan. waktu itu sudah turun ya, jadi mungkin sekarang ingin bertanya gitu loh, mungkin bisa dijawab. Apa pertanyaannya? Pertanyaan yang pertama itu kan ada dua pertanyaan aku bawakan itu mengenai surah Ad-Dzariyat ya 56 itu. Kenapa? Tidakkah kami ciptakan jin dan setan untuk beribadah kepada Allah? Jadi di waktu itu ada jawabannya bahwa memang jin dan setan diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Itu jawaban yang aku terima ya. Awal mulanya. Namun ada jin yang mau beribadah, ada jin yang gak mau beribadah. Demikian juga manusia, ada manusia yang gak mau beribadah kepada Allah, ada manusia yang beribadah kepada Allah. Itu jawaban kurang lebih yang aku terima. Nah kebetulan sekarang sudah ada Ustadz Tatanya, aku mau sedikit lebih maju mengenai itu. Nah, apakah ibadah jin dengan manusia ini sama seperti manusia? Kan ini sujud nih di dalam Islam, seperti sujud ini tangan segala macam adalah caranya seperti menghadap kiblatnya itu tetap ke ini apa namanya? Apakah sama deh? Udah, jangan panjang-panjang. Intinya saja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Jadi Nabi Muhammad itu diutus bukan hanya untuk seluruh alam manusia saja, jin juga. Makanya di surat jin itu ada. Jadi di setiap para nabi diutus ini jin itu mendengarkan. Coba baca surat jin itu ayat 1 sampai seterusnya. Apa? Ketika mereka mendengar Al-Quran, apa kata mereka? Mereka kembali kepada kaumnya jin ini. Mereka mengatakan, wahai kaumku, saya tadi mendengarkan firman Allah ya sebagaimana kita mendengar dulu dari Musa gitu. Ya, jadi mereka ini kena hukum taklifiyah. Hukum-hukum ketetapan, perintah, larangan ada sama mereka. Makanya ketika Nabi Muhammad mengajar, jin yang beriman, mereka juga ikut mendengarkan, cari ilmu. Gitu ya. Cuma kita itu oleh Allah itu diberi alam yang berbeda. Manusia tidak bisa melihat jin, jin tidak bisa melihat manusia. Kecuali manusia yang khusus atau jin yang khusus bisa melihat kita. Ada juga manusia khusus bisa melihat jin. Yang diberi oleh Allah, diberi keistimewaan lah, atau para wali gitu. Gitu, memang mereka itu kena hukum taklifiyah. Memang mereka ciptaannya Allah. Gitu. Makanya kata Yesus, "Nyalah iblis, hanya Tuhan Allahmu yang harus kamu sembah." Iya memang gitu, mereka juga ciptaan Allah kok. Oke, silakan.
Mau saya Ustadz, ini ibadah jin itu sama dengan ibadah Ya ini? sama, cuma kita tidak bisa melihat bagaimana statusnya jin itu, bagaimana kalau kita tidak melihat. Memang alam beda. Kalau masalah ibadahnya sama. Yang beriman baik. mereka seperti kita. Oke ya. Terus. Nggak apa, itu jawabannya yang aku memang cari tahu gitu loh. Ya terus apa lagi? Ustadz, maju lagi Ustadz. Ini kan sudah terjawab ya. Maju lagi yang selanjutnya. Ini karena ada kan kita bisa ini di dalam Islam itu kan kita dikatakan ada jin kafir, ada jin yang tidak kafir. Nah contohnya itu seperti manusia pada umumnya. Iya, terus. Manusia itu nggak beribadah kepada Allah dan dia berbuat kejahatan gitu loh. Nah kita bisa membedakan itu jin baik dan tidak kayak gimana Ustadz? Ya makanya kan tadi sudah aku bilang, kita tidak bisa mengurus seperti apa jin itu, ibadahnya, perbuatannya. Begitu juga mereka tidak akan ngurus kita. Sama-sama tidak bisa melihat, alam berbeda sudah. Ya, sama seperti ini jin. Oh, apakah manusia itu ada yang jahat, ada yang tidak? Tidak akan ngurus itu. Sama seperti kita. Yang penting mereka tahu manusia ada yang beriman, ada yang kafir. Kita juga tahu mereka ada yang beriman, ada yang kafir. Sudah. Oke baik Ustadz. Lalu kan ini gini Ustadz, karena yang kita lihat itu kan ternyata jin yang kafir itu selalu mengganggu ini umat-umat Rasulullah kan gitu kurang lebihnya semacam gitu. Betul nggak Ustadz? Ya semua manusia lah yang dianggap mengganggu, ya diganggu juga sama dia. Oke. Bukan cuma Pokoknya umatnya Nabi kita bisa Muhammad, mendeteksi. semua manusia. Ya, kita bisa mendeteksi mengenai jin itu ternyata ini kita katakan dia jin kafir, ternyata dia suka mengganggu manusia, dia merasuki manusia. Kan ada kasus-kasus yang saya lihat di mana jin itu mengganggu manusia. Contohnya dia merasuki manusia, membuat manusia itu berbuat onar Ya atau kan semua manusia kan tidak mendang ya, apakah dia Islam apa enggak kan semuanya kan. Oke. Yang dia mau, yang merasa dia menurut dia mengganggu ya diganggu sama dia. Itu kan kita bisa katakan dia jin kafir Ustadz. Lalu ini ada nggak kebaikan jin yang mungkin seperti ini jin baik yang menggambarkan bahwa jin itu baik, atau jin yang beribadah kepada Allah? Oh ternyata dia jin yang beribadah kepada Allah. Di mana Ustadz? Ya ada yang beribadah. Ya makanya tadi itu kita tidak bisa melihat ibadahnya jin, mereka juga tidak bisa melihat kita ibadahnya kita. Yang penting mereka tahu ya mereka ini ciptaannya Allah, mempunyai ketetapan harus menyembah Allah. Ya sama seperti manusia. Semua para nabi itu diutus supaya manusia menyembah Allah. Tapi manusia kan ada yang tidak mau, ada yang mau, ada yang beriman, ada yang kafir kan gitu. Oh jadi artinya apakah ini jin yang baik ini memang kita nggak bisa lihat dia jin baik seperti apa, tetapi Ya gak hanya jin bisa. kafir yang kita Ya bisa gak deteksi. bisa, sudah alam beda kok, alam beda sudah. Jadi maksudnya hanya jin kafir yang bisa terdeteksi bahwa ini ternyata jin kafir gitu ya? Sama-sama tidak bisa kita lihat kayak apa. Iya betul Ustaz. Betul Ustaz. Intinya Seperti mereka ada yang beriman, ada yang kafir, udah gitu doang. Oh gitu doang. Jadi memang untuk mengkaji lebih dalam itu nggak bisa Ustaz ya? Ya enggak, bang udah dibatasin oleh Allah, udah dibilang berbeda. Karena surah Al-Jirat mengatakan demikian, ya udah kita yakini gitu. Apalagi? Nah sekarang abang Kristen kan? Naik lagi, ada 2 pertanyaan yang aku bawakan. Ya abang apa agamanya? Kristen. Kalau saya tantang dialog Bibelnya, ada nggak yang dikuasai? Apa kira? Saya ini Kristen awam, jadi nggak menguasai Bible karena kan aku lagi sementara belajar, masih tanya-tanya ya gitu. Jadi kalau aku seorang yang bisa Bible, ingin aku tantang, ayo Ustaz kita berdebat kan gitu. Ya udah Tapi bagus. karena Apalagi? posisinya ini sebagai orang yang bertanya, jadinya aku tanya aja tentang itu. Ini Kristen Ustaz. Bang Ferdi ini. Oke, Bang Ferdi. Ferdi ini Kristen Ustaz. Cuman agak sopan juga ini. Ya udah, mau dialog atau mau bertanya? Kalau mau dialog, cari tema yang dikuasai, silakan. Pilih sendiri, ayo. Aku boleh Gimana lanjut sih pertanyaan host? kedua atau Host, belum? orang belum tanya sudah bilang nggak baik, gimana sih host? Ya udah, ada usaha, udah silakan. Mau bertanya, mau dialog. Nah iya masalah jin tadi saya dengar ini kan Ustadz kan bilang jin itu tidak bisa melihat manusia. Benarkah jin itu tidak bisa melihat manusia? Kan sudah aku bilang tadi. Ada manusia khusus yang bisa melihat mereka. Ya, dan juga ada yang jin yang khusus bisa melihat manusia. Gak semuanya. Oh gitu, tapi ada ya. Ya ada lah. Sama seperti manusia, ada yang bisa melihat jin. Ayat-ayat jin itu siapa yang buat Ustadz ya?
kalau memang kita tidak bisa lihat jin, jin tidak bisa lihat kita. Terus ayat-ayat jin itu yang buat siapa? Jadi kalau ada surat jin itu kan menceritakan perikop kan. Jadi nama-nama surat itu perikop. Makanya ada surat Al-Baqarah karena ada menceritakan tentang Nabi Musa yang memerintahkan menyembelih sapi betina. Itu di surat Al-Baqarah 68. Begitu juga surat jin, perikop itu. Karena memang menjelaskan tentang jin yang mendengarkan Al-Quran ketika Nabi Muhammad membacakan. Sebagaimana mereka dulu mendengar dari Musa. Kan para nabi itu menyampaikan firman. Atau semut gitu ya. Itu kisahnya Nabi Sulaiman. Kenapa kok ada surat An-Naml semut? Perikop semut itu. Berarti menceritakan ketika Nabi Sulaiman ya dengan pasukan melewati ada semut. Apa kata Sulaiman? Silakan semut, kamu pergi dulu, takut kena injak. Nah itu kan kisah. Akhirnya ada surat An-Naml. Nah, begitu juga nanti ada surat lebah. Nah ada Allah menceritakan tentang lebah yang diberi ilham sehingga mereka bisa mencari ke bunga-bunga madu ya. Padahal mencari ke bunga-bunga terus mengambil saripatinya madu. Coba kalau tidak dapat ilham, ya bagaimana? Ya berarti lebah itu Islam juga, Ustadz? Ya ada ceritanya dengan Islam itu cerita menceritakan. Terus apa lagi? Anda Kristen, bisa nggak kita dialog biar seru gitu? Ya enggak, tadi kan ini kan saya sudah sering di sini, sudah sering saya. Cuma Ya, kan apa nggak? Saya itu rindu juga, pingin dialog. baru saat ini kan saya dengar masalah surat-surat jin ini kan, jadi saya tertarik juga bertanya gitu loh. Ya sudah aku jawab. Sekarang mau nanya apa? Artinya kan kalau surat jin ada ya siapa yang buat surat jin kalau jin itu tidak bisa dilihat? Oh, surat Dia juga jin. bisa melihat kita. Allah itu menceritakan tentang jin kepada Nabi Muhammad bahwa mereka ini kena hukum taklifiyah, mereka juga sering mendengarkan firman melalui Musa. Menceritakan terus. Oh ya, oke. Tadi apa tadi ini siapa yang mungkin ada pertanyaan lagi dia, cuma saya sudah potong. Silakan. Ya kalian berdua saya tantang dialog, berani nggak? Ya tetap kan selama ini saya berdialog, cuma Ya kan sudah, ini. apa temanya yang kalian kuasai apa? Saya mau tanya ada satu pertanyaan lagi. Ustaz. Ada satu lagi Ustaz, silakan dulu. Paling takut Kristen kalau ditantang dia. Kalaupun Ini loh kawan, ini kita kasih tahu ya. Jangan takut pura-pura berani. Saya itu paling suka kalau lihat Kristen takut itu. Iya Tambah buat bagus itu saya. bagus. Ya ini ada pertanyaan satu, silakan dulu. Oke. Tata, mungkin nanti kan kalau ada pertanyaan tentang Kristen bisa Bro Ferdi yang bisa jawab karena kok nggak punya pemahaman untuk menjawab itu gitu loh. Kalau saya punya pemahaman untuk ini saya akan jawab. Tetapi kalau mau saya jawab sembarangan aja bisa aja gitu loh. Tanpa Jangan mau nanya apa lagi. Nanti tak jawab pakai Quran dan Bible loh ya, dua-duanya. silakan aja Ustaz. Yang Ya, penting silakan, kan- mau nanya apa? Oke. Ada yang karena waktu itu kan setelah Ustaz turun kan aku tanya mengenai Atarim itu ya, Atarim 1 sampai 5. Saya tanya itu asbabun nuzulnya itu. Saya lupa jawaban. Itu tentang madu asbabun nuzulnya. Ya, jadi Nabi itu diberi minum madu cemburu istrinya. Akhirnya Nabi mengatakan, "Ya udahlah. Mulai sekarang madu ini tidak akan tidak halal untukku." Akhirnya para nabi itu kan maksum. Maksum itu dijaga. Contohnya ya orang dijaga itu gini, ketika ada anak kecil mau lakukan kesalahan, langsung jangan ke situ, jangan ke situ. Itu namanya dijaga. Beda dengan saya melakukan kesalahan, tidak ada yang negur saya. Misalnya saya mau berbuat salah, nah itu juga gitu. Nabi diingatkan, wahai Muhammad, jangan kau mengharamkan apa yang halal. Madu ini kan halal. Nah dalam Islam tidak boleh. Nadar kayak gitu tidak boleh. Yuk. Maaf Ustaz, mungkin pemahaman saya belum nyampe. Jadi ini gini, apakah madu yang Pak Ustadz maksud itu madu apa sih? Apakah Enggak, Nabi kan berkunjung kepada istri yang lain, lalu dikasih minum madu. Lalu tanya, kenapa kamu lama wahai ya Rasulullah? Diberi apa saja sama istrimu? Ya, Maria lah ya. Oh saya dikasih minum madu. Enak ya diberi minum madu. Karena kita cemburu, akhirnya ya sudah. Mulai untuk menyenangkan istrinya, ya udah saya tidak akan lagi. Untuk jadi kecemburuannya itu kecemburuan siapa yang cemburu di situ? Sorry, saya nggak. ya, istrinya Aisyah dengan Hafsah itu. Karena di situ kan dikatakan di Atarim itu kan istri-istri kan? Apakah Iya, istrinya Hafsah dengan Aisyah.
Nah, Jadi, terus apa lagi? jadi ini dia di siapa ini? Kok bisa si siapa ini? Si Hafsah dengan Aisyah cemburu. Di siapa ini dia? Iya, karena Nabi kan ditanya, engkau diberi jamu apa saja, disuguhin apa saja? Enggak, cuma minum madu. Oh, pasti enak ya madunya ya Rasulullah, gitu. Oh, Biasa saja namanya. Akhirnya mereka, ya sudahlah kalau kalian tidak mau, ya sudah mulai sekarang saya tidak akan minum madu itu, gitu. Akhirnya turun ayat itu doang. Terus apa masalahnya? Oh, yang bertanya itu si Aisyah atau Allah di situ? Yang bertanya kepada baginda Nabi ini Itu tafsirannya, lalu turun ayat itu, gitu loh. Maaf dulu ya, saya turun, saya mau mandi dulu. Nanti naik biar segar. gimana sih ini nggak ada yang bantu Itu jawab? asbabul nuzulnya, turunnya ayat itu, kisahnya seperti itu. Oke. Jadi hanya karena dia cemburu ya. Tapi madu dia dengan istri sama istri kayak berapa ya? Aduh, madu air. Udah madu air, maksudnya madu minuman. Minuman. Waduh, dikira ya. Gini aja, udah. Apa mau nanya apa lagi? Silakan. Yang penting tahu intinya ayat itu. Ayo sekarang. Oke. Apa lagi? Jadi ya nggak perlu kita kaji terlalu dalam kan, nanti otak saya kan nggak cukup sampai juga untuk Ya memahami. enggak, yang penting intinya sudah tahu. Apa lagi mau ditanya? Kalau sudah tahu intinya sudah Oke Ustaz. jelas. Jadi Ustaz yang kali ini kan aku ini ikuti kan di Kombalong, bahkan Zulkifli Maba saya lihat di YouTube-nya. Ini Bro Tata juga, Kian Santang karena saya lihat di YouTube kan, saya sering nonton di YouTube tuh. Nah, ini yang mengenai dosa syirik ini Ustaz. Oke. Dosa syirik itu tidak Ya. bisa diampuni kalau Ya, dia tidak bertobat. Oke, maksudnya itu Hah? dosa syirik kan kalau dia gak bertobat dia gak akan diampuni. Maksudnya gimana itu Ustaz? Nah, kalau dia misalnya dia syirik sampai meninggal dia, ya udah kan gini loh ya, syirik itu apa? Menyekutukan Allah. Nah, makanya kenapa kok surga itu diciptakan bagi orang yang mentuhankan Allah, neraka diciptakan bagi orang yang menyekutukan Allah. Makanya orang yang menyekutukan Allah syirik itu kekal di neraka. Karena semua para nabi, wa ma arsalna min qabli kami rasulin ila nuhi ila annahu ala ilaha illa nafa'ud. Semua para nabi yang aku utus, pasti mereka aku perintahkan supaya mengenalkan aku, kata Allah. Nabi Muhammad, coba ketika Bang Juma memualafkan orang, dikenalkan Allah. Harus bersaksi dulu, berikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yesus juga gitu, diutus supaya umatnya Israel tetap mentuhankan Allah. Inilah hidup yang kekal, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Nabi Muhammad juga gitu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusannya Allah, sama. Jadi kalau ada orang misalnya saya mentuhankan Nabi Muhammad, kekal di neraka saya. Atau ada orang mentuhankan Yesus, kekal di neraka. Gitu. Karena menyekutukan. Nah, gini Ustaz, karena sejauh yang aku tahu, karena pernah aku tinggal di Pulau Jawa nih. Dan di situ ada banyak Islam yang aku tahu, dan mereka tuh rajin sholat 5 waktu, bahkan mereka jalankan dengan. Tetapi ada dosa seperti dosa syirik yang saya bilang masih melakukan seperti Contoh. ya. Contohnya. Contohnya gini Ustaz, dia contoh gini, saya lihat dia rajin beribadah, rajin sholat 5 waktu. Terus di sisi lain dia masih punya pegangan seperti dia seorang dukun, contoh dia mempercayai sesuatu gitu loh. Ada sesuatu yang dia percaya, contohnya nih dia ada yang saya lihat itu temanku tuh dia punya itu batu ya. Dia mempercaya itu sebagai sesuatu yang memang bisa menyembuhkan. Tetapi dia menyebut nama Allah. Apakah itu nggak termasuk syirik, Ustaz? Ya makanya kan dalam Islam tidak boleh. Kita itu kalau mau berobat kepada hal-hal kayak gitu, maka apa? Kalau dia menyebut nama selain Allah, tidak boleh. Tapi dia menyebut nama Allah, Ustaz, gimana? Ya sudah, berarti minta ke Allah, gitu. Yang syirik itu kalau dia minta ke batu itu, hei batu tolongnya sembuhkan orang ini, itu salah, syirik namanya. Tapi kalau dia masih menyebut nama Allah, minta kepada Allah, ya enggak, bukan syirik.
Oke. Nah, Oh gitu Ustaz ya. Karena saya berpikirnya itu termasuk dosa syirik. Ternyata Ustaz jelaskan ya itu bukan. enggak. Ya kalau dia minta ke batu, batu sembuhkanlah orang ini. Ya syirik. Tapi Oh, kalau jadi dia dia ya Allah gitu, Bismillahirrahmanirrahim. gitu, Ya sana gitu, pakai batu, tapi dia gini. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Nah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Diusapin dengan batu. Ya berarti tetap minta ke Allah. Oke. Syiriknya di mana? Oke. Nah, Oke, ini Ustaz. Ini berarti kalau teman gue ini sekarang saya pikir itu kan selama ini ternyata ada dapat pencerahan dari Ustaz gitu loh. Jadi boleh gitu Ustaz, misalnya kan ini temanku ini karena saya pikir selama ini kan dia dosa syirik kan. Dia punya sesuatu seperti batu dan ada temanku tuh punya keris segala macam itu dia mempercayai itu bisa menyembuhkan tetapi dia selalu menyebut nama Allah. ya syirik khafi Dia gitu. sebagai ya, Ya gimana? ada syirik khafi, syirik berat, ada yang ringan ya. Kalau ringan itu ya syirik juga. Tapi tidak seperti kalau kayak orang menyembah manusia, mentuhankan manusia gitu syirik besar sudah. Oh, Ada juga orang bahkan ya orang mengatakan gini dalam Islam ini obat ini bisa menyembuhkan. Itu syirik khafi namanya. Menurut Ya atau jangan bukan cuma keris, Oke. ada obat ya. oh, dulu ada- Obat ini bisa menyembuhkan. Itu tidak bisa. Dalam Islam tidak boleh. Sama dengan keris. Keris ini menyembuhkan. Oh ini kalau kamu sakit, ini saya punya obat manjur bisa menyembuhkan. Itu nggak boleh juga dalam Islam. Bukan hanya keris. oh, hanya termasuk syirik kecil gitu ya. Iya. Tapi apakah bisa diampuni itu Ustaz? Apanya? Yang mengenai syirik kecil ini, yang syirik Ya ini. kalau dia itu bertobat, ya sadar kasih tahu, tidak boleh kamu gitu. Ya cukup ada kalau kamu pengen sembuh, ya cukup berikhtiar. Oh minum obat ikhtiar, tidak usah ditambah-tambahin. Ini bisa menyembuhkan. Oh keris ini bisa menyembuhkan. Oh obat ini bisa, tidak usah. Intinya ikhtiar. Oh saya sakit. Namanya orang sakit ikhtiar ya, berusaha untuk sembuh. Datang saja ke dokter. Nanti dikasih obat ya sudah baca Bismillah. Itu ikhtiar, jangan dianggap pasti sembuh ini menyembuhkan. Ini syirik namanya. Seakan-akan ada kekuatan selain Allah gitu loh. Tetapi maksudnya gini Ustaz, maksudnya kan ini karena itu kan yang kita tahu kan dosa syirik ini nggak bisa diampuni. Nah seperti yang syirik ringan ini, apakah memang nanti meskipun dia sampai mati, tetapi dia tetap selalu menyebut seperti yang saya lakukan, yang saya bilang tadi, dia tetap melakukan sholat 5 waktu bahkan baca Al-Quran lebih baik dari mereka yang ini nggak punya obat itu gitu loh, nggak punya keris itu dengan batu itu gitu loh. Apakah itu memang dia dosanya? Ya, kalau dia memang syiriknya menganggap keris itu bisa menyembuhkan, ya benar-benar. Tapi kan rata-rata orang kayak gitu enggak, di hatinya itu tetap Allah kan Tuhannya. Ini cuma ibaratkan pelantara gitu doang, enggak sampai. Ya kalau orang-orang non Muslim, kayak orang yang bukan agama Islam itu memang benda itu seakan-akan udah dituhankan. Nah, kalau Islam enggak, walaupun punya kayak gitu rata-rata enggak. Cuma apa dia dipercaya ya, ibaratkan apa obat lah kalau kita ke dokter itu. Tapi tetap Allah yang menyembuhkan gitu. Coba, gak ada ceritanya orang walaupun pakai keris, gak akan ingat ya keris ini bisa menyembuhkan, tidak. Pasti dia mengatakan, ya apa Allah semuanya yang menyembuhkan. Pasti gitu kok. Walaupun dukun, dianggap dukun sama orang itu, tetap selalu dia mengatakan, ingat ya nak, ini Allah yang menyembuhkan. Gitu pasti. Baik. Coba aja dukun-dukun itu. Kecuali memang dukun sesat, enggak. Mereka pakai jin memang. Ya, apa lagi? Lanjut aja dulu yang lain. Pas, kayak pas. Kalau kita nih sudah dewasa nggak puasa, masuk surga atau masuk neraka? Pak Ustaz? Kalau apa? Kalau nggak puasa, Oke. Kalau tidak puasa maka dia ya bertanggung jawab nanti di akhirat. Karena tidak melakukan perintah Allah. Orang meninggalkan puasa atau sholat itu ada dua. Kalau dia mengatakan puasa itu tidak puasa karena mengatakan puasa tidak wajib, ya murtad dia. Tapi kalau dia tidak puasa, misalnya otak waras, kenapa tidak puasa? Tahu lah ya kok saya ini bolong-bolong puasa saya. Kapan saya dapat hidayah ini supaya dapat petunjuk biar puasa terus. Tapi kamu tahu Bang Otak,
kalau puasa itu wajib? Ya tahu lah, ada ayatnya. Maka dia tetap muslim dia. Dia melakukan, dia tidak puasa itu hanya sebatas dosa. Nanti kalau dia tidak bertobat dia, ya maka ya akan apa? Ya dihukum. Tapi dihukum itu cuma sebatas. Api neraka ya. Kalau nggak puasa Pak Ustadz, api neraka ya, api neraka. Nah iya, kalau kayak Kepas tidak mungkin sudah bisa. Kalau saya kan udah ditebus Yesus masuk surga. Iya, menurut Kepas. Kalau menurut Yesus tidak. Dia kan udah datang kepada saya, aku berkenan kepada. Nah, itu setan, itu pasti setan itu. Coba nanya ke Yesus. Benar kalau Tuhan itu bisa dilihat datang. Ngapain mau datang ke saya aja gak pernah, kata Yesus. Tuhan Dia udah kan pernah datang ke saya. Aku tuh dibilang aku Tuhan, aku berkenan Nah, kepada. itu setan itu. Pasti setan itu. Uang kepada Yesus kan gak pernah datang, apalagi ke Kepas. Coba nah, Yesus, kamu menerima firman, iya, dari siapa? Dari Tuhan. Di mana Tuhanmu? Di langit. Pernah datang gak ke dunia? Oh tidak, dunia hancur kalau Tuhan datang. Ini malah mau datang ke Kepas. Waduh. Uang ke Yesus gak pernah. Ustaz, aku bisa membedakan iblis. Iblis juga pernah datang dalam Ya iblis. makanya saya juga bisa membedakan. Intinya kalau ada Tuhan yang turun ke dunia, apalagi ke kita, setan pasti itu. Karena kita pakai logika. Oh ke Yesus lu gak pernah datang Tuhan itu. Apalagi 2426. Tapi tidak apa-apa. Di antara banyak gambar Yesus yang beredar itu yang mana, Pak? Tapi tingkatannya Kepas ini udah tingkatan 3 udah. Kalau sudah 5 jadi luga sudah nanti. Saya didatangi Yesus, diangkat menjadi nabi gitu. Lihat aja nanti Kepas ini. Beberapa bulan lagi udah jadi nabi. Saya kan gini loh Pak Ustadz, saya kan nggak mau mengklaim saya itu nabi, karena kan orang-orang tertentu yang didatangi Tuhan. Berarti Kepas orang tertentu. Wah ini calon nabi ini. Ya kan nabi kan orang-orang tertentu. Kan Rasul Luga kan itu orang gitu. tertentu. Luga itu orang tertentu kata Luga. Nah, tidak ada yang didatangi Tuhan selain orang tertentu. Contohnya kayak saya. Akhirnya, ya sudah Luga kalau gitu. Kenapa kamu udah ngaku nabi saja? Bingung dia. Terus tahta. Kalau di Islam gimana? Kalau di Islam tidak boleh orang gila ngaku nabi itu. Kalau di Kristen boleh tahta. Ya udah ngaku nabi aja untuk Kristen gimana? Bingung dia. Akhirnya ngaku juga. Kepas mau tak dukung jadi nabi, mau nggak? Tapi untuk Kristen lo ya, mau nggak? Sebenarnya tanpa dukungan pun sebenarnya saya sudah bisa mengklaim nabi, tapi kan nggak mau. Bagus, saya dukung lanjut. Ngeri. Nabi Kepas. Itu semakin Kriteria banyak nabi nabi itu kan apa, semakin Pak banyak, Kepas? dakwahnya semakin lancar nanti di Kristen itu. Pak Ustadz, Tuhan Gimana? udah bilang ngomong sama saya, siapa yang menyangkal saya masuk api neraka. Oh ya Jangan benar. sambil makan lah, Kepas. Ya, Ini kan enggak, buka benar puasa, Pak dia, Ustadz. benar. Memang harus dakwah gitu ke Kristen Kepas. Barang siapa yang menyangkal aku gitu, kayak lu gitu loh, biar keren gitu. Makanya gini loh Pak Ustadz, apa ya Pak Ustadz Tata. Jadi marilah kepadaku yang berbeban berat dan letih lesu. Tukang ngurut dong. Kepadakulah. Waduh, Kepada jangan siapa? sambil ilmunya lah. Itu kepada siapa? Datang kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Berarti Yesus tukang ngurut dong. Bagi yang lemah lesu, encok, kelinu, kutu air, datang itu berarti apa? Berbeban berat. Artinya berat Bagi itu yang sebuah angkat penderitaan. berat, terus keselio, mata urat, gitu. Datanglah kepada aku. Emangnya tukang ngurut? Ahli pijet. Makanya saya bilang gimana ya, yang seperti Ustadz Arif inilah nanti ketemu sama Tuhan Yesus dibilang ini kan dulu masuk komal-komalmu Kepas, masuk surga nggak dia? Gak usah masuk neraka aja Ustadz Arif bilang. Karena gini loh Pak Ustadz Tata, Gimana? kita lihat aja Yesus ketika naik ke surga. Nah,
Nah, ketika Yesus naik ke surga, Terus dia berkata, apa? jadikanlah semua bangsa-bangsa menjadi muridku. Oke, berarti bukan Tuhan dia. Murid itu bisa menjadi Ya salah. Kalau hubungan Tuhan dengan manusia itu Tuhan dan hamba. Kalau murid ini berarti guru dengan murid, berarti dia statusnya nabi, guru nabi. Kalau Tuhan dengan manusia itu jadikanlah semua manusia hambaku, baru ini Tuhan. Tapi kalau murid ya berarti Yesus bukan Tuhan. Kayak Yesus kan manusia, hambanya Tuhan. Makanya dia punya Tuhan. Kisah para Rasul 3:13. Allah ibarat Abraham, Isa dan Yakub. Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus, hambanya. Berarti Yesus ini bertuhanan Allah. Gitu. Jadi kalau saya membilang sama Ustaz Tata, ketika kita tidak tahu makna kedatangan Yesus dari firman menjadi manusia ini, ya repot gitu loh. Ya enggak. Kalau Yesus datang kedua kali, yang paling tenang itu umat Islam. Yesus turun, tahta ke sini. Oke, ada apa? Siapa saya? Utusan untuk Israel, Matius 15:24. Nabi Markus 6 ayat 4. Apa tugas saya tahta? Penyampai firman. Yohanes benar tahta, kata kamu Allah Bapa, Matius 11:25. Nah tenang kan, kalau kepas ini kamu diadilin. Siapa saya? Kamu Tuhan Yesus, ditampar. Sejak kapan saya ngaku Tuhan? Ayo, gimana? Yohanes 13 ayat 13. Oh baca Yohanes 17-nya. Ya, yang mengutus lebih tinggi daripada yang diutus. Nah berarti Yesus bukan Tuhan. Kamu Ya kan memang bacanya itu 13. ayat itu ketika Yesus manusia benar, karena ilahi itu lebih Ya tinggi dari sudah. manusia. Berarti kamu mentuhankan manusia. Bukan, keilahiannya itu tak melekat dengan Yesus. Di mana? Dengarlah Israel, kemanusiaan saya ini, keilahian saya adalah Tuhan. Di mana datanya? Aku dalam dia, dia dalam aku, kami adalah satu. Oke, aku di dalam Bapa, mereka juga di dalam aku. Aku, Bapa, mereka satu. Yohanes 17:21. Iya. 15 Tuhannya. Ya banyak Tuhannya, 15. Pakai pas ini yang ditemuin yang mana, izin Pak? Saya minta izin. Mau nanya waktu iya, ketemu tuh yang mana Pak? Kira-kira mau minta Pasti cari yang validasi. tampan dia. Pasti cari yang tampan dia. Ini tampilin kepas. Ini kepas. Ini yang hitam putih itu. Mana Pak? Itu yang gondrong, yang kepalanya doang itu agak anu itu. Agak atau yang ini yang pakai selendang pakai merah pasnya itu turun. agak cantik. Pakai Maksudnya pasnya sudah turun. berbuka Ustaz. Ini hampir di sini. Oh iya. Tapi saya masih di di perjalanan ini, belum batalkan puasa. Gila. Jumat kan? Pakai pas turun. Lupa kali dia yang mana wajahnya. Ini kan ada sancan, masih ada sancan. Bang Sancan tuh udah ngerti Bibelnya, udah ngerti apa-apa tentang Bibel. Gini Ustaz, izin tanya lagi Ustaz. Apakah semua semua turunnya Al-Quran ini, turunnya surat-surat ini, apakah semua harus ada sebabnya atau yang disebut asbabun nuzul atau gimana Ustaz? Bang Sancan tuh Bibelnya. Yang suaranya udah jelas barusan. Di mute dulu. Putus Ustaz Tata. Nggak ini loh, siapa ini yang baru naik ini? Tunggu dulu, ini yang menyebabkan suara kacau. Apa pertanyaannya? Ini, apakah semua surah yang dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu, apakah semuanya itu ini turunnya itu ada asbabun nuzulnya atau hanya beberapa yang punya asbabun nuzul? Gimana Ustaz? Enggak, tidak semuanya. Misalnya Al-Baqarah ya. Ayat 1 sampai 5 itu gak ada asbabun nuzulnya. Baru surat ayat 6-nya sampai 7. Nah, 8 sampai 13 gak ada asbabun nuzulnya. Baru ayat 14-nya.
14 sampai 18 gak ada asbabun nuzulnya. Ayat 19-nya ada. 19 sampai 25 gak ada, baru 26-nya yang ada. Gitu. Gak semuanya. Tiba-tiba Al-Quran turun memberitakan tidak ada sebab apa-apa. Kadang-kadang ada sebab-sebabnya. Asbabun nuzul itu sebab-sebabnya turun itu loh. Gitu. Kadang-kadang tidak ada sebab-sebabnya, ya, malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu. Berarti tidak usah asbabun nuzul, tinggal ada perintah dari Allah, ibaratkan gitu. Baik. Ini Bang Rijal sama Tawaras ini masih lama. Amin. Apakah yang dimaksud dengan Saya ini mau buka dulu ya. Mau minum, mau buat kopi dulu. Ya Ustadz, siap. Selamat berbuka puasa Ustadz Tahta, makasih. Ya, saya makan nanti, tapi saya mau buat kopi dulu. Ya. Tidak maghrib di Terima sini. kasih atas sedikit pencerahannya Ustaz. Sebenarnya menarik sekali, masih banyak yang ingin aku tanyakan, tapi terima kasih. Ya Ustadz Arif, apa ditutup apa gimana Ustadz Arif? Lanjut dulu, saya masih di jalan. Ada Oh, Ustaz iya. Tahta, yang lagi itu Ustaz Tahta. Lagi cuman buka puasa Ustadz Tahta. Ya, cuman makan kurma beliau, kurma sama Ya. air. Habis itu sholat dulu nanti. Pak Datuk, monitor, Pak Datuk. Ustaz juga kah atau enggak? Bahwa Tawaras masih lama itu, Tawaras itu. Bro Rizal, Datuk, Ustaz juga kah? monitor. Itu Bang Sancan tadi dengan pernyataan Pak Kepas, kira-kira percaya nggak kalau beliau itu bertemu dengan Mr. J? Saya nggak tahu bro, mungkin pengalaman pribadi kah, apalah segala macam. Mau apa boleh buat kan, itu urusannya dia gitu loh. Ya, maksud aku, apakah menurut Pak Sancan hal-hal yang semacam itu adalah lumrah sehingga Anda bisa percaya, atau Anda tidak menganggap itu lumrah sehingga Anda tidak percaya? Bentar bro ya. Berat, saudara. Oh, yang mana? Sorry, apa pertanyaan bro? Tadi ada Kepas tadi. Ada saudara Kepas tadi. Dia mengaku bertemu dengan Mr. J. Ya, menurut Pak Sancan ini gimana? Apakah hal tersebut lumrah bertemu dengan Mr. J sehingga Anda percaya, atau menurut Anda hal itu tidak lumrah sehingga Anda tidak percaya? Kalau saya berpikir secara logika, tidak mungkin. Kalau secara logika gitu loh. Kalau saya berpikir secara logika itu nggak masuk akal. Tetapi Itu tidak masuk akal ya. ya, kalau berpikir secara Lanjutkan. Tetapi kalau memang itu dia secara pribadi dia memiliki perjumpaan, yaitu hanya dia yang tahu gitu loh. Hanya dia yang tahu, dan dia merasa bahwa yang aku berjumpa dengan yang maha kuasa, ya mau apa boleh buat, itu kan pribadi dia, pengalaman dia kan gitu. Nggak bisa kita menjustifikasi. Nggak bisa saya menjustifikasi bahwa yang dia bertemu itu adalah setan. Bukan justifikasi. Ini boleh berdasarkan literasi yang dari kitab yang Anda pegang, boleh. Menurut literasi yang Anda pegang itu gimana? Apakah ada pernyataan yang memungkinkan untuk manusia-manusia itu bertemu dengan Mr. J seperti itu, atau tidak ada? Kalau seandainya saya ini paham tentang Alkitab, mungkin saya mungkin jawab itu pertanyaan bro. Tapi kan saya hanya jawab berdasarkan logika gitu. Kalau secara logika memang itu mustahil. Bagaimana mungkin dia Saya coba tunjukkan ya. Saya coba tunjukkan. Ini kan yang dari tadi sebenarnya sudah sempat dibacakan, sudah dibicarakan. Nah, kalau merujuk kepada ini, Matius 24:26 ini, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat dia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke sini, ke situ, atau lihat dia ada dalam bilik, jangan kamu percaya. Intinya pada saat ucapan ini diucapkan kepada murid-murid, jika ada yang mengaku bertemu dengan Mr. J, berarti kan dianggap janganlah kamu percaya. Berarti kan hal bertemu dengan Mr. J itu bukan sesuatu hal yang mudah gitu.
Nah, sedangkan belakangan ini kami menemui ada sosok-sosok seperti Kepas tadi satu, sosok seperti Bang Lugahon, itu kan dengan mudahnya berkata beliau-beliau itu bertemu gitu. Nah, maka dari itu kami bertanya kepada, atau saya bertanya kepada Bang Sacan tadi, Sorry bro, apakah memang semudah itu bertemu dengan Mr. J? sorry bro, kalau yang di ayat itu, sorry saya nggak bisa lihat, saya nggak punya Alkitab juga di sini. Kalau di ayat itu kan ini nggak ada mimpi bro ya. Kalau saya rasa itu apakah di situ yang bilik yang dimaksud itu apa? Dia ada di sana itu maksudnya kayak gimana? Itu yang perlu kita cari tahu kan. Apakah yang mengatakan dia ada di sana secara fisik, secara Yesus ada di Israel? Apakah secara fisik maksud bilik Poinnya adalah poinnya dari ayat ini tidak disebutkan misalkan secara spesifik gitu ya. Nah, tapi kan ini berlaku secara general. Intinya kalau ada orang yang mengaku bertemu atau mengaku melihat, di sini ada penekanan janganlah kamu percaya. Nah, berdasarkan ayat ini saya menanyakan kepada Anda gitu. Tadi kan Anda bilang, "Oh, saya nggak tahu gitu kalau di dalam teks Bible itu ada ayat yang mendukung atau tidak mendukung gitu." Nah, makanya saya tunjukkan. Nah, menurut Anda sendiri seperti apa kan gitu? Iya, makanya kan saya bilang apakah di situ yang dimaksud melihat. Intinya kan di situ melihat. Apa yang dimaksud melihat itu yang dimaksud di situ. Bro, katakan tidak dijelaskan apakah yang dimaksud melihat itu melihat bentuk fisiknya, ini apa segala macam. Itu kan yang kita cari tahu kan. Dia ada di sana. Itu yang kita cari tahu. Kan Kalau saya bilang seumpama itu yang dilihat adalah bentuk fisik, menurut Anda fisik apa yang dilihat? ya seperti dia hadir kan dia 2000 tahun yang lalu. Fisik manusia berarti. Ya seperti manusia pada umumnya lah. Berarti Anda dan orang-orang yang menuhankan beliau itu, Mr. J tersebut, berarti menuhankan apa? Gimana sih pertanyaannya nih? Malah dia tanyakan kepada aku yang berat-berat, ya Allah. Terlalu berat ya. Padahal tuh biasanya yang agak ringan. Karena monitor. Kalau seandainya aku nih seorang yang pandai, atau bisa aja aku ini jawab sembarangan gitu. Oke, siap. Tapi kalau baca-baca dikit bisa ya? Oh ya, baca dikit bisa. Makanya kan saya kan membaca kan, maka seperti yang bro tunjukkan tadi itu, ini saya baca kan, apa maksudnya itu? Apakah yang di situ melihat apalah segala macam? Nah, itu perlu kita cari tahu kan, nggak bisa kita menjawab sembarangan gitu. Kalau pertanyaan bro tadi itu, betul. Sini saya jawabnya kayak gimana gitu. Tapi kalau pertanyaannya maksudnya begini bang, begini. Tadi kan Anda bilang melihat bentuk fisik. Nah saya tanya bentuk fisik apa gitu. Abang menjawab bentuk fisik sebagai manusia. Nah apakah itu berarti yang dituhankan oleh Anda dan Pak Kepas tadi adalah manusia? Seperti, kalau namanya seperti kan berarti bukan manusia gitu loh. Karena itu kan hanya bukan manusia gini, jadi. Kan ini apa ya? Ini kan kita mempermainkan logika lagi kan. Karena kalau berbicara, karena gini. Bang, kalau saya nggak pernah mempermainkan, justru saya mengobati logika yang kurang. Gini aja, ini bahasa sederhananya lagi menalar dengan logika kan gitu, dengan akal. Kita coba menalar kan. Betul. Ya, ketika Tuhan menampakkan diri seperti melihat dia, apakah di situ melihat seperti manusia? Mungkin bisa jadi. Karena dia lagi mau menampakkan diri kepada manusia, ya jelas dia menampakkan diri seperti manusia. Nggak mungkin dia menampakkan diri seperti hantu. Seperti manusia atau memang manusia, bang? Kalau dia menampakkan diri seperti manusia, ya wes, no problem. Karena dia bukan manusia, bang. Berarti bukan manusia. Penampakan seperti hantu, seperti singa, ya manusianya lari, nggak mau dengar gitulah. Enggak. Saat dikatakan beliau itu menampakkan diri seperti manusia, berarti manusia atau bukan? Itu anaknya urus dulu bang. Mungkin buru-buru mau berbuka puasa mungkin. 요새 누가 같은 놈이 아줌마라 불러요.
Gimana Bang tadi? Sorry nggak nyimak Bang, sorry Bang. Teman-teman agak bingung ya, maksudnya kalau seperti manusia kan berarti bukan manusia gitu. Kalau seperti itu kan menyerupai, nah aslinya apa maksud saya itu gitu. Gak ada yang tahu Bang, gak ada yang tahu itu Tuhan itu bentuknya seperti apa, dia seperti apa, kecuali mungkin dari agama-agama tertentu. Lalu pada saat dia makan ikan goreng misalnya, itu dia seperti apa Bang? Gak usah tanya lah aku mengenai ayat itu lah. Oh. Kalau pertanyaannya ini, kalau tanya Iya. Ya ini mengisi waktu luang Bang Sancan sambil menunggu guru-guru kita kembali untuk menyapa teman-teman dan ya sedikit istilahnya memberikan wejangan, wawasan untuk abang-abang kita penerangan. gitu. Iya betul. Bang Sancan juga kan bisa nanya kan, betul ya? Memang Bro Rizal tahu Tuhan seperti apa? Gimana? Tahu Allah Subhanahu itu seperti apa gitu? Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamislihi syai'un Bang. Tidak serupa dengan apapun Bang. Jadi tidak terbayangkan. Kalau Tuhan terbayangkan itu berarti bukan Tuhan Bang. Kalau masih saya bisa membayangkan sosok Tuhan berarti itu bukan Tuhan. Itu otak saya tidak mampu membayangkan sosok Tuhan itu seperti apa. Dan pernyataan itu ada di dalam Al-Qur'an. Berarti kurang mohon maaf ini sekedar ini sudut pandang saya aja. Ya. Kalau Tuhan saya sama jawabannya tadi. Kenapa? Ya kurang lebih sama dengan jawaban aku tadi kan, nggak ada yang salah. Oke, berarti yang mohon maaf nih saya sebutkan mohon maaf, yang digantung di kayu salib itu Tuhan bukan Bang? Masa kau tanya saya lagi di situ? Nanti kalau ada pendeta yang bagian itu karena abang ada menyamakan. Menurut saya itu beda Bang. Beda, sangat beda jauh langit dan bumi ya. Jadi kalau dibilang sama itu nggak terima umat muslim gitu. Sama apanya? Mungkin. Jadi nggak ada Tuhan umat muslim itu berdarah-darah gitu ditombak, nggak ada Bang. Jadi jangan disamakan Bang. Percaya diri aja Abang dengan ketuhanan yang Abang miliki. Jangan menyamakan. Kan nama nih udah dicomot-comot, udah berusaha disama-samakan. Jangan berusaha menyamakan ininya apa namanya wujudnya gitulah Bang. Kalau ada yang bilang itu Allah Subhanahu wa taala itu berdarah, dicambuk, itu namanya itu lagi berdongeng Bang, setuju? Betul nggak? Betul nggak? Itu Anda kan berusaha menyamakan. Pertanyaan saya, Tuhan Anda siapa? Yang menyamakan yang mana tadi? Tadi Anda bilang sama, kurang lebih berarti sama dong Bang. Tadi kalimatnya begitu. Yang Bro tanyakan ke aku itu kan mengenai. Tadi kalimatnya gimana tadi? Apakah ini lagi menanyakan itu kan Tuhan itu seperti apa? Gimana kalau kita tegaskan saja, Tuhan Anda siapa? Bentar dulu, Bro. Tadi kan lagi menanyakan kepada saya bentuk Tuhan itu seperti apa. Makanya aku jawab, Tuhan itu kalau mau tanya seperti apa nggak ada yang tahu. Oh, Tuhanmu, kamu bentuknya seperti apa kamu nggak tahu? Kalau Yesus itu, kalau Yesus Tuhanmu bukan? Kalau ini Tuhan bentuknya seperti apa nggak ada. Aku simpel aja pertanyaannya. Yesus itu Tuhan kamu atau bukan? Dirinya dalam gambaran baru. Bang Sancan. Bang Sancan. Pertanyaan saya sederhana, Tuhanmu itu Yesus atau bukan? Saya imani dia. Tuhan, iya. Ya. Boleh saya jawab? Iya, manusia bukan? Itu gue masak ada yang bisa jawab. Iya, manusia bukan. Gue masak yang bisa jawab itu. Kalau aku gak bisa jawab itu. Oke, saya jawab ya. Iya, kalau gue masak itu ya untuk hiburan aja di sini. Kalau aku Bang Andi, monitor Bang Andi. Bang Andi otak waras. Nah, ini otak waras Bang Andi melawan gue masak otak tidak waras. Sama saya, kenapa takut sama saya? Bang gue masak banyak video beredar